Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ngaji kilatan ya mau nyenggaki sholawat tok. Sholale. Oh semata ana wong tenan das. Amit tenan. Loh kenapa? Sholawatnya baik tapi Jibril juga gak paham. Sholale itu kan kalimat apa kan juga jelas. Coba diterkib. Nabi Muhammad sholli alaih, sholli itu malah perintah, berarti kiaimu sholli alaih, berarti Pak Yai kue semua sholawat kan gitu. Itu kalimat yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati Kiai Mahfud, Kiai Robah, Kiai Afif, sedanten putra-putranipun keluarga Mbah Maksum, Kiai Syekhun, sedanten guru-guru bunyai ingkang kula hormati. Kula niki basa Jawa napa basa Indonesia? Jawa mawon nggih. Kula badhe matur tentang sanad ya. Terus termasuk khususiyatu hadil ummah. Termasuk keekhasan umat ini adalah punya sanad muttasil, punya silsilah, punya mata rantai keguruan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkali-kali matur, saya mungkin tanggal sedoso ya, tanggal 10 November kula teng Termas. Di Termas di keluarga besar Kiai Mahfud. Kita tahu Mbah Maksum ini pernah ngaji sama Mbah Fakih Mas Kumambang, juga tadi kula kok fisik nganggo hati tuh. Ngomong fisik aku hati. Betul. Kalau terusakan ya, terus min khoso isi hadil ummah atau termasuk khususiyatu hadil ummah adalah sanad keguruan. Sing sanad keguruan niki muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh terputus. Itu saya tidak akan bosan-bosan nyampaikan itu. Iku boten sifatu madhin tapi sifatu raddin. Bukan madh, bukan muji. Terus padha karo muni Gus Bah iku ya ora maling, ya ora bajingan, ya ora lucu. Dan Nabi Ibrahim mau digelari pangeran ya ora Yahudi ya ora napa Nasrani. Itu memang benar-benar aneh. Kenapa itu terjadi? Karena ada zuriyah Nabi Ibrahim yang bernama Yahuda. Ini Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kemudian Yahuda ini menjadi satu entitas, satu entitas atau satu komunitas atau bahkan satu agama yang akhirnya dikenal oleh Yahudiyah. Berhubung anak putune Yahudi, wong bayangno Ibrahim nggih napa? Yahudi. Karena Ibrahim itu manggon teng kawasan Bethlehem, teng Hebron, dan di situ sekarang jadi komunitas Nasrani. Orang juga menganggap Ibrahim itu napa? Nasrani. Sehingga Allah ngutus makhluk terbaiknya, nabi terbaiknya, gini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Muhammad niki sing ngelurusno nak Ibrahim itu boten Yahudi nggih boten napa Nasrani. Dan Nabi Muhammad mati-matian berjuang membawa tauhid, dan tauhid itu diatasnamakan millata abikum Ibrahim. Terus niki mengke dados perhatian sesarengan. Artinya gini, orang yang sudah meninggal niku sudah nggak bisa apa-apa. Berarti ini monggo Pak Marzuki.
Monggo Pak Marzuki Mustamar, monggo. Jawa Timur. Monggo sisa. Pun kula terusaken nggih. Wonten ayat teng Quran niku nyifati Nabi Ibrahim namung kalian dawuh maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasrani. Terus Ibrahim niku gadah zuriyah namine Yahuda niku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya ketika Yahudiyah ini jadi satu entitas niku saged agama, saged marga, saged nama kerajaan. Iku orang mengira Ibrahim itu Yahudi karena entitas setelah Yahuda itu mengidentitaskan Ibrahim atau menstatuskan sebagai apa? Yahudi. Nasrani juga sama karena kebetulan agama Nasrani lahir di Yerusalem, di kawasan Hebron, di Bethlehem. Kemudian orang menstatuskan Ibrahim itu ya Nasrani. Karena mayit ini orang yang sudah tidak berkutik. Sehingga kalau dzurriyyahnya mayit ini menjadi pilihan tertentu, memilih pilihan tertentu, maka akan menstatuskan mbah-mbahnya. Sehingga saya berkali-kali bilang sebetulnya adat di Jawa itu salah. Anak numpang keramat mbahe, keramat gandul itu salah. Sebetulnya kalau dalam tradisi leluhur Arab itu dibalik. Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnanu. Jadi status mbah-mbah kamu itu ikut status kamu. Jadi orang nggak peduli dengan kilaf Abdul Samsin Manaf, andai kan tidak ada orang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang nggak akan peduli dengan Wali Songo, andai kan tidak punya murid-murid nasab maupun murid-murid sabab, kata para ulama yang mengajarkan Fathul Wahab, Ikhya. Andai kan kita kemudian beda haluan, nganggep kuburan itu tempat syirik, tempat khurafat bid'ah, maka kita tidak menstatuskan kuburan wali itu tempat berkah, tapi tempat bid'ah dan syirik. Nah, status itu tuh terserah kita, bukan terserah yang meninggal. Itu filosofi dari maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasrani. Andai kan tidak ada Nabi Muhammad SAW, maka kestatusan Nabi Ibrahim akan dibelokkan menjadi berstatus Yahudi maupun Nasrani. Maka kalau mau matur min khoso isi hadil ummah adalah as-sanadul muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hanya dengan sanad itu kita bisa menjaga status guru kita, gurunya guru kita, gurunya guru kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya termasuk orang yang fanatik sanad. Saya muridnya Mbah Mun. Mbah Mun diantara gurunya tentu Mbah Karim Lirboyo. Beliau ngaji sama Mbah Hashim ngaji sama Syekhona Khalil ke Syekh Nawawi Banten. Atau Mbah Mun ngaji Mbah Karim, Mbah Hashim ngaji Syekh Mahfud Termas di Mekah, kemudian ngaji Said Abi Bakar Sato Sohibul I'anah. Saya dari gen saya piyambak, gak ada bapak kandung, hafal Quran, ngaji sama buyut saya dari ibu. Dan itu sampai buyut saya namanya Hafsah, itu binti Soleh, binti Maksum dulu, binti Maksum bin Soleh. Soleh buyut saya itu gurunya Mbah Soleh Darat ketika beliau masih di Kudus, ngaji di Damaran. Pondok tertua di Kudus itu buyut-buyut saya di Damaran belakang makom. Jadi buyut saya kandung namanya Hafsah, punya anak namanya Sofia itu yang sampai saya, punya adik Badiah jadi ibunya Ki Sahal. Terus Hafsah itu punya saudara, punya pernak bulik namanya Nyai Fadilah, itu di garwa Kiai Akil Sirat yang jadi Pak Said Akil dan seterusnya. Saya cerita begini ini penting karena supaya kebenaran itu dzurriyatam ba'duha min ba'd. Sekali dzurriyah ini melenceng itu tidak harus ekstrim menjadi kafir menjadi muslim atau muslim menjadi kafir, tidak harus itu.
Misalnya dari Sunni menjadi Wahabi atau Sunni menjadi Syiah, atau Sunni seneng ngaji menjadi Sunni tidak seneng ngaji, itu juga sudah parah. Atau kiai yang dulu kagum anaknya bisa baca Ihya, kemudian kiainya kagum kalau anaknya punya Alfat, itu juga melenceng sama. Dari kiai yang bangga anaknya tawakal menjadi bangga kalau anaknya pakai BUMN, itu juga melenceng. Jadi melenceng itu macam-macam, tidak harus ekstrim. Tapi efek dari melenceng itu adalah menstatuskan orang sing hanifah muslimah, yaitu Nabi Ibrahim, menjadi Yahudian atau Nasronian. Jadi kira-kira kalau ada muridnya Mbah Mun kok kedonyan, sebetulnya mental kapitalistiknya itu dia mungkin nyifati Mbah Mun bahasa hal itu enak kayak gede, tamune akeh, duwe akeh, mesti seperti itu. Tapi kalau saya atau yang sejenis saya enak duwe Kiai Mbah Mun, saya pernah khatam Wahab dengan Mbah Mun, khatam Mahali sama Mbah Mun, Jampul Jamek sama Mbah Mun, nak moco enak, nak nerangno enak. Sampai kata ada Kiai Madura itu nak moco kitab rapati iso. Tak tanya, teman saya, yang Kiai ini teman saya, bukan semua Kiai Madura yang teman saya. Kenapa kamu tidak bisa baca kitab? Yang kitab enak dibaca milik Mbah Mun, yang milik saya tidak enak katanya. Sehingga dia punya cita-cita mau beli kitabnya Mbah Mun. Jadi dia tidak menyalahkan otaknya, tapi menyalahkan kitabnya. Setelah saya alim, saya sering baca kitab, katanya dia, kitab jenengan tak beli 10 juta Gus, asal saya bisa baca kayak jenengan. Khawatir saya masalah sanad itu, saya ulang lagi masalah sanad. Saya punya kitab banyak karangannya Mbah Hasyim Asy'ari, karena saya punya tulisan banyak tentang Mbah Hasyim. Mungkin bahkan yang belum didokumen oleh keluarganya, karena Mbah Hasyim dulu teman akrab buyut saya, namanya Raden Fauzan. Fauzan itu bin Maksum. Itu ketika kitab dulu itu silih-silihan, karena dulu beli kitab itu mahal. Dulu buyut saya itu buyut saya dari ibu itu dibelikan kitab, buyut saya dari bapak itu belikan ithaf, itu sampai jual sapi, saking mahalnya kitab. Sehingga saya masih ingat Mbah Sahal itu kalau belajar di geladak saya, itu tafsir Bedawi itu ada tulisannya Mbah Mukhid, ada tulisannya Ki Zubaidi, terakhir dipakai Ki Sahal Mahfud. Jadi satu kitab dipakai sekian apa? Generasi, saking susahnya apa? Kitab. Terus dulu orang belajar itu ya serius. Qorok tu alas syekh. Jadi dulu itu murid baca di depan kiai, kemudian dibenarkan atau disalahkan. Sekarang enggak. Kiainya baca, muridnya ngantuk omongan sendiri, terus dengan bangganya merasa saya ini muridnya Mbah Mun, muridnya Gus Baha. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu enggak benar seperti itu. Karena dia sebetulnya tidak mustakil. Kecelakaannya lagi, metode pelatihan bahasa Inggris, bahasa asing itu pakai metodenya ulama dulu. Orang kalau kursus Inggris itu dilatih disuruh ngomong sampai aksennya Inggris, konversasinya gaya Inggris, sehingga mereka pinter. Itu metode kita. Dulu nggak ada guru bacakan murid, itu tidak ada murid bacakan guru. Makanya kenangannya Imam Syafi'i, qara'tu ala Malik al-Muwatta, saya membaca Muwatta di depan Imam Malik. Sehingga murid pinter apa goblok ini gurunya tahu. Nanti kalau bacanya bener terus disahkan jadi kiai. Karena nanti terus rokokan ambil omong-omongan tetap jadi kiai. Padahal kiainya saja nggak tahu dia pinter, nggak aja nggak tahu. Nah ini termasuk sanad yang mungkotek. Makanya saya ini nyesal senyesal-nyesalnya. Di tradisi pesantren sekarang ngaji sorogan itu jarang. Saya alhamdulillah sampai sekarang masih ada beberapa santri yang ngaji sorogan mahali sama saya, termasuk beberapa Gus Sarang masih sorogan sama saya. Karena Mbah Mun tuh gak mau ngasih sanad kecuali sorogan. Jadi dulu saya ngaji sama Mbah Mun, cucu kandungnya Mbah Mun mau sanad mahali gak langsung Mbah Mun, harus lewat saya, karena Mbah Mun sudah tidak sorogan mahali karena sudah sepuh. Nah pentingnya sorogan itu orang mustakil, murid ini mustakil, bacanya apa ini mustakil. Jangan sampai ngalami misalnya ada murid tanya, Gus, walam tarjiman itu maknanya apa? Saya yang kecelok orang alim saja gak tahu maknanya lam tarjiman. Setelah tak lihat ternyata di bab khed walam tarodaman, dia baca langsung lam tarjiman. Ya bingung. Kok saya sampai apa?
Madatul kalimah dari apa, mustaknya apa, soroknya. Akhirnya saya coba kitabnya tak lihat, ternyata walam taro daman. Dia bacanya langsung lam tardiman. Itu banyak sekali. Nah makanya saya mohon lah di dukun ini orang-orang yang alim atau ustadz alim itu harus tetap ada tradisi ngaji sorogan, terutama bagi khiyaru ahli, orang-orang pilihan. Dulu sahabat ngaji Rasulullah Quran itu ya sahabat yang baca. Dulu saya ngaji Quran, setor Quran min awali hatta akhiri, ya saya yang baca. Beberapa kali saya baca kitab di depan Mbah Mun, di depan Gus-Gus, di depan kiai-kiai saya. Jika kiai dulu itu tahu ini sudah alim, ini belum, ini setengah alim, ini setengah waras, ini tidak waras, itu tahu. Karena kelihatan sekali, tingkat naifnya itu kelihatan sekali. Misalnya ada anak baca misalnya begini, An Abdillahi bin Amrin. Itu gurunya pasti tahu. Locong kok Amrin ada wawunya, berarti bener. Misalnya An Abdillahi bin Umaro, itu gurunya langsung tahu. Nah sekarang itu enggak, murid itu hanya mendengarkan, sehingga kadang-kadang ada orang itu baca Ibnu Ubay bin Ka'ab, itu dibaca Ibnu Abi, anaknya bapak ini cenrak kuwe cung. Jadi ini kecelakaan seperti ini nggak boleh terjadi. Ada lagi murid yang tanya gini, ini setengah pinter tapi ya setengah goblok. Saya pernah sorogan fikih ditanya, tidak boleh nekai zaujatul ab. Saya ulang lagi ya, wala tangkihu manakaha abaukum minan nisa illa matat salaf. Tidak boleh menekai istrinya bapak. Itu orang Jawa langsung protes, Gus, bojone bapak rak ibuku. Itu setengah pinter setengah goblok. Setengah pinter karena di Jawa rata-rata orang itu istrinya satu, artinya kalau bojone bapak ya mesti ibunya dia. Tapi kalau dibaca di Arab, wong Arab itu kan bojone papat sing telu gonta ganti, sehingga bapaknya ini kadang pernah nikah sampai 10 orang. Paham ya? Orang Arab, mungkin orang Jawa Timur ya rodok Arab, banyak kiai yang istrinya ada satu kan. Nah sebetulnya orang Jawa Timur yang paling tidak iskal, karena ulang lagi ya, sehingga dia tanya, Gus, bojone bapak ora ibu, mosok wong kok dilarang kawin bojone bapak? Ya mesti wae ra bakal wong bojone bapak iku ibu. Dia protes, kenapa harus dilarang, wong karuan ndak mungkin terjadi. Sak terangno. Kalau orang Arab kan mungkin, yaitu bojone bapak satu ibu kamu, dua Sri, terus Wahyuni atau siapa. Ini orang yang pernah dinikahi bapak kamu itu haram kamu nikah. Nah berhubung dia orang Jawa, bojone bapak itu mesti ibu, karena ibu istrinya satu. Nah itu setengah pinter setengah goblok. Setengah pinternya bisa bantah, agak cerdas lah, bisa usul itu. Setengah gobloknya itu sebetulnya ketika dengan ibunya itu bahasa Arabnya bukan zaujatul ab tapi ummuka. Kamu tidak boleh menikahi ummuka. Jadi bukan dimasukkan zaujatu abika. Jadi kalau dalam bahasa fikih itu status yang dipakai status terdekat. Jadi misalnya saya menghukumi ibu saya ya ummi, itu ibu saya. Tapi ketika istrinya bapak yang lain harus distatuskan zaujatu abika. Itu tidak bisa, kalau orang nggak sorogan itu tidak bisa. Nah kalau orang-orang NU, orang-orang pesantren saja sudah ada alim, apalagi yang di luar kita. Karena tadi sanad ini sudah mulai mungkota, ini sudah agak kecelakaan betul. Dulu Imam Malik tuh ngaji di depan Imam Malik ngaji di depan Imam Zuhri, ya sorogan. Imam Syafi'i ngaji di depan Imam Malik, baca muwatta khatam benar semua. Terus qad ana laka antuftiya, ana itu sudah saatnya kamu iftah, karena baca min awali hatta akhiri benar semua. Masih ngaji sama Sufyan bin Uyainah, masih ngaji sama Sufyan As-Sawri, terakhir beliau ngaji sama Muhammad bin Hasan As-Syaibani di Irak. Itu semuanya yang baca Imam Syafi'i, sak logikanya. Terakhir dites begini Imam Syafi'i, sama sih, saya termasuk sering baca kitab Risalatus Syafi'i. Saya ini sering baca kitab sering baca kitab Risalatus Syafi'i.
Itu dites begini. Kata Sufyan As-Tsauri, ya Aba Abdillah, kalau manggil Syafi'i itu Aba Abdillah, ma makna hadisi la tuharrikut tayra min makinnatiha. Gurunya yang satu tidak baca makinnatiha tapi min wakanatiha. Jangan gerakkan burung dari sangkarnya. Kalau sampai yang dibedai mesti jawab ini, kurang penggawean apa ngobrak-ngobrak manuk kan gitu. Tapi Imam Syafi'i dengan fasihnya menerangkan orang Arab itu kalau mau pergi itu tatoyur itu pakai ukuran terbangnya burung. Nak digusah terbang ke kanan ila aimana berarti alamat baik. Kalau berterbang as'ama atau aisara berarti buruk. Nah, itu kalau ada burung di hutan terus digusah. Kalau nggak ada burung di hutan, dia memang nyimpan burung diletakkan di kurungan, tapi kurungannya dibuka terus diubrak. Nak terbangnya nganan baik, kalau ke kiri buruk. Makanya disebut di Quran innama ta'irukum ma'akum inna tatoyarna bikum, karena yang dipakai ukuran itu ta'ir itu sesuatu yang terbang. Itu Imam Syafi'i langsung paham. Adatul Arab kalau mau pergi itu melihat terbangnya burung. Sehingga makna hadis la tuharrikut tayra min makinnatiha, jangan mentaklekkan barokah tidaknya pergi berdasar terbangnya burung, tapi berdasar pergi kamu itu fito atillah atau fima siati. Nangis gurunya, padahal pas itu Imam Syafi'i umur 15 tahun. Wong kok pinter ngono. Makanya terus sampai dipuji-puji. Saya punya keyakinan kalau nanti fata min Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman tuh kamu. Padahal teksnya hadis hanya gitu, jangan gerakkan burung dari sangkar. Itu dulu mungkin orang alim sampai seperti itu mungkin, karena ngajinya sorokan mustaqil. Saya beberapa kali dites Mbah Mun, hak cara kowe naib Indonesia itu fasik ta ora? Ora dijawab fasik ya rodok fasik untuk mel-melan terus. Nak dijawab fasik padha karo ngukumi nekae wong sak Indonesia agak sah mergo waline napa? Kula pengalaman karena kula sering ngaji sama Mbah Mun pengalaman. Jenengan ra kepengin nekae wong sak Indonesia sah. Iya aku kepengin sah. Nak ngoten tak hukumi mboten fasik. Itu Mbah Mun sewenengnya saya sampai diambung itu ya bilang gitu. Cara wong Arab nak seneng diambung bombonan. Kowe muridku tenan kan. Karena itu memang jebakan, jadi ya sudah seperti itu. Itu mungkin kalau ngaji sorokan. Tapi nak ngaji kilatan ya mau nyenggai sholawat tok. Sholale. Oh semata wong tenan das. Amit tenan. Loh kenapa? Sholawatnya baik, tapi Jibril juga gak paham. Sholale itu kan kalimat apa kan juga jelas. Coba diterkib. Nabi Muhammad sholli alaih. Sholli itu malah perintah. Berarti kiaimu sholli alaih. Berarti Pak Yai, kue semua sholawat kan gitu. Itu kalimat yang salah. Nah iya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus muridnya muni sholli alaih, berarti kan kalau dimaknani kan sholli maca sholawat sira Pak Kiai. Ali ngatasin mun jenengan mawon sing maca sholawat. Nah, berhubung itu bahasa Arab gak ketara salah kan gitu. Adat-adat ngono iku mareni gitu. Itu naif. Mestinya kan qala Rasulullah sallallahu alaihi atau sholat alaih lah, paling enggak ada dhamir mustatir yang kembali ke Allah. Ya kalau terus muridnya bilang apa? Sholli alaih, coba sampean maknani sholli alaih. Sholli ya syekh alaihi ala nabi. Kacau enggak kira-kira ada kan dengar orang yang ngerti itu. Tapi alhamdulillah banyak yang enggak tahu sehingga ya alhamdulillah. Makanya saya berkali-kali muji orang bodoh itu barokah. Mergo ora salah wong. Jadi penak weh. Kalau saya tangisan, nak pondok gede weh salah oleh maca sholawat mulai sing pondok cilik. Sing ditunggoni ahlul ilmi, maksudnya pondok gede sing notabene ditunggoni ahlul ilmi saja salah apalagi. Jadi dulu tuh orang itu pinter sekali karena ngajinya sorokan. Sahabat ya gitu. Sahabat tuh kalau nggak paham ya tanya Nabi, karena logikanya Nabi kadang nggak nyambung sama logika sahabat. Misalnya begini, al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh maupun yang dibunuh. Saya baca lengkapnya. Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar.
Jika dua orang muslim perang sama-sama membawa pedang, maka yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka. Sahabat tuh iskalnya hadza al qatil. Oke lah kalau qatil finnar, kalau pembunuh di neraka normal ya Rasulullah. Fama balul maktul. Lalu dosanya yang terbunuh apa? Wong dia korban, dia maktul, dia dibunuh. Jawabannya Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia sebut maktul, oke dia maktul, tapi mentalnya kok. Artinya gini, yang terbunuh itu mentalnya kotil apa maktul? Kotil, karena dia saat tempur tentu inginnya membunuh. Artinya maktul itu status fakta, tapi status mentalnya kotil. Itu hebatnya Rasulullah. Ya ketika ada orang sama-sama bawa pedang duel, itu mentalnya semuanya kotil. Cuma yang satu nasibnya maktul. Nah, maktul ini status nasib apa status niat? Status nasib, niatnya dia tetap qatil sebagai pembunuh. Jadi segampang itu Rasulullah menjelaskan, karena tadi ada sorogan. Jika Nabi setiap ngaji sama sahabat, aro'aitakum hadhi, aro'aita kadza, aro'aitukum kadza. Nah, ini terakhir, qadiyah saya terakhir tak terangkan. Nah, sehingga Quran ini kembali ke sesuatu yang saya tekuni. Sehingga Quran itu mengajak orang itu berdialek, dan sering ada kata aruni, kul aro'aitum. Kenapa demikian? Karena nggak boleh orang itu menerima ilmu itu karena dicekoki guru. Dia harus bisa berpikir sendiri. Jika Allah kalau ngendikan nggak apa-apa selain saya sebagai Tuhan, nggak apa-apa kata Allah. Kamu bilang Yesus Tuhan nggak apa-apa, Fir'aun Tuhan nggak apa-apa. Tapi kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi. Tapi tolong tunjukkan ke saya prestasinya Fir'aun apa? Apa ketika saya bikin langit dia ikut menciptakan langit? Apa ketika saya bikin bumi dia ikut menciptakan bumi? Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Sehingga orang terus mikir, kalau Fir'aun Tuhan, Yesus Tuhan, atau siapa saja yang selain Allah dianggap Tuhan, lahirnya di mana? Oh, Yesus lahir di bumi. Bagaimana mungkin lahirnya di bumi tahu-tahu menuhani bumi? Fir'aun ketika merasa Tuhan, Musa ditanya, Tuhan kamu siapa? Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Terus kata Fir'aun, ya Haman ibnili sorhal la ali abluhul asbab. Sudah, saya mau bikin piramida, mau lihat Tuhannya Musa. Terus soal di bumi kata Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin wiri. Saya jalan-jalan kemana-mana, setahu saya yang dituhankan saya, kata Fir'aun. Nabi Musa ganti argumentasi, bilang Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Itu semua hadirin langsung sadar, iki nak Fir'aun pangeran, buyute radi pangeran, kan pangerannya datang terlambat. Kan Fir'aun punya bin. Wong Fir'aun itu nama gelar kayak Hamengkubuwono. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun kan gitu. Makanya zaman Nabi Yusuf itu rajanya juga namanya sudah Fir'aun, zaman Nabi Musa juga Fir'aun, karena itu gelar. Artinya begini, kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan, karena Tuhannya datang terlambat. Itu dilatih. Sehingga Quran itu sering ngendikan aruni, aro'aitum, aro'ait, itu diulang-ulang. Ngaji sorogan itu pentingnya ya seperti itu. Santri akan tahu ini bacanya yajibu apa yajubu. Kalau di hadis al-Islam yajubu ma qablah, mergo maknane yaktok. Jadi ketika ada seorang sahabat lama sekali kafir dulu, ketika Islam dia ngeluh, ya Rasulullah setelah saya Islam apa dosa saya zaman jahiliyah diampuni. Terus Nabi ngendikan al-Islamu yajubu ma qablah. Itu bacanya bukan yajibu tapi apa? Yajibu ayaktau. Nah kalau pas ini kamu baca yajibu kan, al-Islamu Islam yajibu, pusing kamu. Itu kalau nggak sorokan nggak bisa. Jadi saya mohonlah sanad ini nggak boleh hilang, karena yang punya khazanah kealiman itu kita itu maksudnya pesantren. Kalau kita saja tidak alim, apalagi di luaran kita. Ini bukan urusan suudzon atau menstigmasi, enggak. Yang menyediakan itu kita, di luar kita malah pakai terjemah, pakai paling KHI lah, kompilasi hukum Islam. Yang masih pakai teks Ihya Fathul Wahab itu kita. Karena Fathul Wahab Ihya dikerdusi nganti sawangan. Ya ini dewe maca terjemahan.
Ngaji ini nganggo laptop amen ngincang-ngincang perkara ndelok terjemah. Sinalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan apa-apa sebenarnya, orang ndak alim itu ndak apa-apa, ndak dosa. Tapi kan masalahnya sing ra alim ta yo gayane kok wong alim. Itu semani masalah kan itu. Kon ngaku bodoh kan yo ora gelem kan. Dulu itu ndak seperti itu. Sehingga Nabi Ismail misalnya, Nabi Ibrahim itu nabi. Nabi itu diperintah Allah mesti benarnya. Inni arafil manami anni atbahuka. Saya bermimpi, mimpi anbiya adalah wahyu, bahwa saya disuruh nyembelih kamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Fangdur madza tara. Lalu menurut pendapat kamu gimana? Karena mulai dulu enggak, jadi tradisi di kampus dua arah, mahasiswa disuruh mikir, disuruh cerdas. Itu dulu kita sebelum ada kampus itu para nabi sudah punya tradisi murid itu mustaqil bil fikr. Murid bisa mikir sendiri. Fangdur madza tara. Menurut pendapat kamu gimana Ismail? Supaya apa? Kalau Ismail betul-betul nanti disembelih, itu dia tidak hanya nurut Nabi Ibrahim tapi jika dapat ganjaran dua kali, nurut bapak ya nurut pangeran, atau nurut pangeran ya nurut bapak. Fangdur madza tara. Qala ya abatif almatu. Jadi tidak mentang-mentang Ismail, aku dikongkon pangeran nyembelih kowe, ayo nang tak sembelih. Tak oleh bantah, nurut. Tidak ada seperti itu. Lagi-lagi yang ada itu di ngaji sorogan. Nah, kemudian saya sekarang cerita masalah sorogan. Saya beberapa kali punya kenangan Mbah Mun, karangan terakhir beliau Al-Ulama Al-Mujaddidun. Tiap ketemu mesti disuruh baca itu. Sampai saya pas haji sama beliau ya baca itu di Tujami Bari Rasulillah. Ketika saya di Sarang tiap Syawal ya baca itu. Sampai kitab itu untuk murid-muridnya identik dengan saya karena saya sering, bahkan di kitab saya paling banyak oret-oretan tulisan tangannya Mbah Mun, karena beliau tahu kalau saya menekuni kitab itu, jika beliau senang sekali. Termasuk begini pertanyaan saya, menurut Imam Syafi'i zakat zuhur itu kan hanya yang muqtad, kayak makanan pokok lah, kira-kira kayak padi kalau di Indonesia. Tapi Mbah Mun dulu itu sering guyon gini, petani itu sakake wis macul terus gegere kaya akik wajib zakat. Petani cengkeh kakao sugih-sugih ra wajib zakat. Mergo sing ditandur mboten apa? Muqtad atau tidak kut. Oke ngono iku terus piye? Kaya gak adil. Bangun tuh hanya guyon-guyon gitu. Mulai guyon petani kaya gegere kaya akik kaya apa gitu. Terus suatu ketika tanya saya, "Cara kowe wajib gak?" Ya nek jenengan muni wajib, kula muni wajib, tak mboten nggih mboten, wong kula murid temen. Terus jare pamun, ora iso kowe kudu melok nak muni wajib ya kowe dhewe aja ngelok-ngelok nak aku. Dulu saya iskal saya itu niki kok gak tanggung jawab atas saya gitu. Dan di kitab itu ditutup dengan kalimat fa'ala man huwal qudwah li hadhil ummah ay yuftiya bima huwal aslah di hadil ummah. Jadi orang yang menjadi panutan umat harus berfatwa sesuai al-aslah li hadil ummah. Saya masih tanya lagi, lo al-qudwah li hadil ummah itu jenengan? Iya ya aku, tapi kayak kudu mikir dhewe. Terus tak tanya lagi, mahwal aslah li hadil ummah itu wajib napa boten? Kakao cengkeh ini sido wajib zakat napa boten? Yo karek kue. Nah dulu saya iskal. Sampai malam mau haji itu saya masih ditimbalin, masih diskusi kitab itu. Ini kitab ini tak bawa, kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun. Ternyata kesimpulannya apa? Fatwa itu enggak boleh hanya gurunya paham, muridnya tidak. Akhirnya saya tanya gini, ya Syekhona, ketika seseorang itu syafi'i dan dia seorang mufassir, hal yataqayyadu bimadhabi imami amlah. Misalnya gini, kan dalilnya Yusuf Qardawi yang ngutip Ibnu Katsir kan semua tanaman wajib zakat, termasuk kakao, cengkeh, apa saja, termasuk khodrowat, fawakih, atmar, simar, semuanya wajib zakat. Dalilnya adalah mimma akhrajna lakum minal ard. Ma itu umum, apa saja. Ya pertanyaan saya ke Mbah Mun, apakah seorang mufassir itu terikat madhab imamnya sehingga ma yang umum menjadi hanya yang muqtad? Apa tetap bebas karena ma itu umum? Terus ya beliau mau gejol-gejolkan ya, tapi yang beliau sempat komentar al-fawakih wal khodrowat sekarang aksaru iktisodian secara ekonomi lebih harusnya wajib zakat. Nah saya
kenapa cerita panjang lebar ini supaya jangan sampai pondok-pondok yang belajar Fathul Wahhab, belajar Ihya, belajar Fathul Mu'in, kemudian kita dianggap orang yang antisosial. Petani melon kaya, petani tebu kaya, sudah kaya tidak wajib zakat karena yang ditanam tidak kut. Petani pari wis melarat, utangan hanya karena yang ditanam apa? Kut atau muqtad wajib zakat. Lalu kata dunia kan terus piye toh kiai. Nah ini saya mohon sekali itu murid-murid bisa memahami kalau kita itu mendiktekan pikiran kita. Nah dulu Imam Syafi'i cara belajar seperti itu. Imam Syafi'i itu dulu senengnya sama orang miskin tak ngamek karena sifatnya Nabi wa yuhibbul fuqara wal masakin terus wa yajlisu ma'ahum wa yaruddu mardahum wa yuhibbul fuqara wa yajlisu ma'ahum wa yaruddu mardahum terus. Dia ketika di Mekah miskin, di Madinah mulai gundah. Imam Malik itu gaya orangnya. Jadi kalau duduk di kursi tinggi, babutnya itu empuk. Beliau mulai eskal, ini kiai kok kaya raya. Tapi itu dipendam sama Imam Malik. Terus ketika Imam Malik mengesahkan Imam Syafi'i jadi mufti, Imam Syafi'i tanyanya begini, setelah jenengan orang yang alimnya kayak jenengan itu siapa aja? Dari Imam Malik, sakjane Abu Hanifah, tapi wongnya mati, orangnya sudah meninggal. Mungkin beliau juga bilang mati karena selevel. Mungkin kalau kita harus bilang kapundut. Bahasanya memang mata, bukan tufiya. Lalu siapa yang alimnya kayak Abu Hanifah? Muridnya masih hidup, namanya Muhammad bin Hasan. Kita bisa ke sana, boleh dari Imam Malik. Imam Malik itu kaya, uangnya banyak, tapi beliau rumahnya ngontrak. Jadi kiai mulai dulu lebih seneng uang cash daripada apa? Sawah Tegal karena nggak bisa sedekah. Akhirnya Imam Malik gandeng Imam Syafi'i dijak ke Baki. Dulu Baki itu pasar kafilah, rental lonta gitu. Mana kafilah yang mau ke Irak? Oh saya ya Imam Malik, dibayari sama Imam Malik ini antar sampai ke Baghdad, sampai ke Kufah. Sampai ke Baghdad. Dulu namanya Baghdad itu ya Baghdad, Kufah, Basrah, belum ada nama Irak. Terus Imam Syafi'i disangoni uang tuh banyak. Pernah saya hitung tuh sekitar hampir 40 juta. Karena satu dinar kan sama dengan 4,25 gram. Ada yang mengatakan 4,20 gram. Nah, tak hitung tuh sekitar 40 juta. Imam Syafi'i mulai iskal. Ya iki melarat sing tak bela ora tau nyangoni, iki sugih nyangoni terus. Mulai rubah pikirannya. Ternyata Ki Sugih ya manfaat gitu loh. Dulu dia pengagum Ki melarat karena zuhud, bebas hisab, jadi hisab apa nih ora dipopo kan itu terus. Bareng ngaji di Irak, di Baghdad itu, di Kufah. Karena dulu itu satu kawasan. Ini perlu saya sampaikan. Jadi dulu Kufah itu bukan nama kayak sekarang, Baghdad Irak. Jadi saya beri contoh sedikit ya perubahan bahasa. Dulu yang namanya Israel itu kalimat madhin. Karena Israel maknanya hamba Allah. Jika ada ayat wa anni faddaltukum alal alamin Bani Israel. Sekarang enggak. Israel sekarang itu nama nation, sebuah negara. Di situ ada Zionis, ada turunan Eropa, turunan Amerika yang jahatnya minta ampun sama Palestina. Sehingga Israel yang ini bukan wa anni faddaltukum alal alamin. Jadi itu perubahan bahasa. Dulu yang namanya makruh itu faqal haram. Itu yang disebut Allah walakinna wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi kalau dulu Imam Syafi'i ngendikan akrahu kaza, maknanya uharrimu kaza asyaddat tahrim. Karena akrahu maknanya itu faqal haram. Tapi sekarang di definisi fikih makruh itu dunal haram, kayak rokok itu namanya makruh. Jadi kalau bahasa dulu kamu maknani sekarang, kafir itu makruh. Kalau bahasa dulu, dia hukumnya kafir, makruh. Hukumnya syirik, makruh. Karena maknanya makruh itu dibenci. Tapi tahu-tahu ada istilah modern, makruh itu dunal haram, sesuatu di bawah haram namanya apa? Itu kamu nggak boleh terjebak bahasa itu. Dulu namanya Kufah itu satu entitas. Jika Ibnu Abbas pernah nasihati Said Husain, Al-Kufah la tafi, wong Kufah itu ora tau jujur. Karbala juga gitu, dulu satu entitas. Makanya Said Husain ngintikan ini daerah mana? Karbala, ini Karobun wa Balaun. Nah sekarang terus jadi satu nama. Dulu Mesir itu gubernuran dipimpin Sayyidina Umar dari Medina. Mesir itu provinsi, Syria juga apa?
provinsi, semuanya provinsi. Sekarang jadi negara. Saya teruskan. Ketika ngaji di Muhammad bin Hasan As-Syaibani itu pas beliau di ruang tamu itu ngitung lantaan emas. Jadi emas itu lantaan buahnya. Dari satu peti dipindah ke peti lain. Terus sekarang mungkin kiai ngitung dolar. Dolarnya banyak. Jadi kesunatan kiai kalau ngitung uang itu menurut saya di ruang tamu. Kalau ada santrinya. Ben santri ini raka pikiran nyalami template. Gara-gara kiai ini duwe akeh mbok melarat itu tidak kepikiran santri ini nyangoni kan. Itu Muhammad bin Hasan As-Syaibani kalau ngitung uang itu di ruang tamu banyak lagi emas lantaan. Imam Syafi'i tambah iskal, ini kiai kok malah Imam Malik wis tak anggap kedunya ini malah parah. Tapi setelah Imam Syafi'i iskal, Imam Muhammad bin Hasan As-Syaibani itu ajibta min hadhi, maksudnya min hadhil waqi'ah, kamu kaget dengan peristiwa ini. Iya, kamu kiai kok kaya raya. Terus kata Imam Muhammad bin Hasan As-Syaibani, harta ini milik saya, miliknya orang soleh, miliknya orang alim. Nak kowe ra seneng wong alim sugih iki tak kekne wong-wong nakal, ben dienggo nglonte, dienggo demenan. Ampun. Kuat beli kuda, kok beli khimar haram. Mergo al-Islam ya lu wala jalal. Jadi kira-kira kalau sekarang orang Islam kuat beli Innova, kok numpak beli carry butut itu haram karena dillah. Itu kehinaan. Semenjak itu Imam Syafi'i itu pinter. Pinter dia. Iya. Nak kiai tak haramno sugih. Terus sing sugih wong fasik yo repot dunya. Kiai tak haramno jabat, sing jabat wong fasik, amen perda nglindungi tempat-tempat mak, itu ya terus repot. Nah sanad itu sampai Imam Ghazali, termasuk yang tak baca kak saya ketika bela Mbak Mun al-intisar lima dzaifi syaihina itu saya bela diantara adalah ulama harus punya pangkat supaya otoritas itu dimiliki orang soleh. Terus wa amal izu wal jafa bihi ma yadfaul insan an nafsi adil fatrusnya. Ada yang baca fabihi, kalau fabihi dhamirnya mufrad. Semenjak itu kakak saya pernah wakil bupati, Eropa pernah bupati, Gus Yasin putra Mbak Mun wakil gubernur. Itu panjang, sanad pemikiran seperti itu tuh panjang. Kalau kiai tidak boleh jabat ya biar yang jabat orang fasik, nanti perdanya menguntungkan ahlul fiqih dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu ulama dulu bisa menerangkan dan memahamkan pada murid-muridnya karena ngajinya soro. Sekarang enggak ngaji ya kayak seperti ini. Makanya saya diundang itu termasuk kiai paling sulit diundang. Wis masyhur. Andai kan kiai Roba tidak datang ke saya sendiri, mungkin saya tidak datang. Wis tenang yakin sih kalau datang. Saya itu hanya mau datang ke pernah sepuh. Ternyata pernah sepuh ya banyak, jadi wah mata wong itu. Nah nanti itu ke kiai siapa itu? Kiai Jamal itu kan iparnya Basal itu sepupunya Mbah saya. Mbah Jamal itu abahnya Gus Rosin. Saya tiap bulan kan ngajar di pondoknya Basal. Karena memang sepupunya mbah saya. Kemarin di Termas, jadi pernah sepuh ternyata banyak. Makanya ini yang nom-nom tuh haram undang saya, ini sudah tak maklumatkan. Karena logikanya jelas lah, aturan santri itu hormat mbek sing sepuh. Nah, kiai nom ngundang aku itu dosa. Mergo ngatur sing luwih tuh, wah. Jelas iku jelas dosa, cara fikih jelas dosa. Apa meneh nom kalah pinter tambah dosa ngatur wong alim. Wes jelas cara fikih seperti itu. Kamu nggak boleh bantah hukum. Nah kira-kira hukumnya gimana? Wong bodoh ngatur wong alim, kira-kira hukum gimana? Kira-kira dosa ndak? Dosa, yakin dosa. Jadi sanad ilmu itu terjaga sampai seperti itu. Ada dialek. Akhirnya Imam Ghazali menulis di kitab tentang syukur, juga di kitab masalah salatin. Jangan kira Nabi setelah jabat, yaitu menguasai Mekah dan Medina, itu pahalanya kalah ketika Nabi yu'dha wa yudrok, ketika Nabi disakiti. Kenapa begitu? Nabi ketika disakiti, diusir di Mekah, ganjarannya Nabi tetap hanya sabar tok. Oke, sabar itu mendapat pahala. Tapi ketika Nabi kuasa, maka ganjarannya Nabi bukan lagi sabar, tapi mengatur Mekah supaya la yatufu bil bait uryanun wala kadza wa kadza. Ka'bah harus steril dari berhala. Ka'bah nggak boleh ada orang telanjang toa. Artinya apa? Dengan Nabi berkuasa bisa menertibkan aturan yang menguntungkan syariat.
Artinya apa? Ya sudah seperti itu. Semenjak itu terus Imam Syafi'i, wah nak ngono wong Islam ora oleh kalah. Ya terus keterusan tadi di fatwa-fatwa fikih apa? Syafi'i. Nah semenjak itu terus mungkin Kiai Jabat dulu Mbah Hasyim punya putra Gus Wahid di menteri apa? Agama. Karena menjaga madzhab ahli sunnah apa? Wal Jamaah. Kalau menterinya tidak ahli sunnah kita juga repot. Coba misalnya ada pelaturan menteri, ziarah kubur itu bid'ah, dalilnya ini. Terus disosialisasikan ke semua khotib. Pusing zaman kan? Tapi kalau yang jadi menteri kelompok kita sendiri kan ya sudah dianjurkan biar ingat mati. Tapi kalau yang maklar ziarah ya dianjurkan supaya dapat selisih ya macam-macam lah. Kalau niatnya orang semacam-macam lah. Tapi yang jelas itu efek dari kebijakan ini luar biasa. Jika semenjak itu Imam Syafi'i ngarang bolehnya orang soleh kaya, bolehnya orang soleh ya. Jadi itu panjang dialek itu. Dan dialek yang panjang ini muridnya tetap paham karena lewat tadi pemahaman yang benar, sorogan tadi. Itu istilahnya Nabi Ibrahim, fangdur madza tar. Nah, ini mulai hilang, makanya saya mengutarakan sesuatu yang mulai hilang. Cobalah dihidup-hidupkan lagi. Untuk anak-anak kiai cobalah tetap sorogan. Saya alhamdulillah dulu menangi sorogan. Sekarang beberapa gus ya masih ada yang sorogan sama saya, sama guru-guru yang lain di beberapa pondok ya masih. Itu harus diteruskan. Karena itu sanad muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur itu. Ketika Abdullah bin Mas'ud mau ngaji sama Nabi, Iqra alayyal Qur'an kata Rasulullah. Aqra'u wa alayka unzil. Mosok kula sing maos Nabi kan Quran diturunke ning jenengan. Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku seneng nek sing maca wong liya. So, Abdullah bin Mas'ud mulai baca surat Nisa. Baca sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida fa idzan ainahu tadrifan. Terus Nabi nangis. Tapi intinya itu ada sanad bahwa murid yang baca. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ada orang hartanya itu habis karena ngobati ibunya. Terus datang ke saya, dia sumpek karena hartanya habis ngobati ibunya. Terus dia bilang, Gus saya ini sekarang sudah miskin karena ibu saya sakit dan harta saya habis untuk ngobati ibu saya. Terus tak guyoni sama saya. Kon kepen pinter apa kepen goblok? Kepen pinter Gus. Ingin pinter apa ingin goblok? Katanya ingin pinter. Kalau ingin pinter bahasanya jangan gitu. Harta kamu itu masih di akhirat karena habis untuk ngobati ibu. Bayangkan kalau habis untuk maksiat itu habis betul. Terus dia mulai syukur. Alhamdulillah Gus, harta saya habis secara heroik karena untuk mengobati apa ibu. Sudah pinter dia. Akhirnya miskin sampai sekarang ya tetap pede saja karena masih punya tabungan di akhirat. Dan itu saya terinspirasi oleh ilmu juga. Jadi dulu Sayyidah Aisyah itu pernah nyimpan sepotong daging kambing, disimpan untuk dimakan beliau. Karena beliau mau iftar ya, mau buka atau apa. Singkat cerita, karena bawaan keluarga Nabi itu sakhok, ada orang minta dikasihkan. Suatu saat akhirnya kan habis. Terus Nabi tanya, yang daging tadi di mana? Habis. Terus Nabi cara menjelaskan itu indah sekali. Harta kamu itu baju yang kamu pakai nanti ya rusak, yang kamu makan nanti ya ke WC. Wa tasaddaqta fa abqaita. Memang di semua riwayat itu pakai dhamir mukhatab mudzakkar, meskipun asal usul riwayat itu untuk Sayyidah Aisyah karena untuk umum. Yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Kamu jangan bilang kamu sedekahkan tuh yang habis. Yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Misalnya saya punya uang 1 miliar misalnya. Terus pernah tak sedekahkan ke fakir miskin atau ke kiai atau ke pondok 100 juta. Itu yang mesti masih karena kadung di luar kekuasaan kita. Kadung lillahi ta'ala. Justru yang masih itu yang potensi nanti untuk hal-hal yang kurang positif. Semenjak itu orang sedekah itu begitu entengnya karena itu yang masih. Ya tapi tentu sarannya yang tepat ya. Saya sekarang sering kampanye sedekah tepat karena misalnya sering saya itu didatangi orang kaya, sudah dapat gratisan gerutu itu geremeng. Nah ini kita sudah pakai buminya Allah itu gratis, pakai airnya ya gratis, pakai oksigen ya gratis. Kok masih gerutu itu sudah jadi hamba yang nggak bener itu. Dibayangkan kalau kita pakai oksigen bayar, pakai buminya bayar, pakai airnya bayar semua, kayaknya kita tidak mampu membayar. Dan kita sama Allah hanya disuruh ikrar, disuruh sujud. Pentingnya ilmu satu bahwa itu akan menjadikan satu perilaku. Misalnya begini ya, dulu itu kiai-kiai Jawa zaman dulu
itu berpatokan karena dulu pemerintahan Hindia Belanda, seorang lagi masih pemerintahan Hindia Belanda. Itu dalil yang sering diutarakan itu sebaik-baiknya umara itu yang datang ke ulama, terus sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke umara. Tapi semenjak pemerintahan Indonesia dan kemudian ditandai beberapa tokoh kayak Gus Wahid putra Kiai Hasyim jadi Menteri Agama, ada Gus Wahib putra Kiai Wahab juga jadi Menteri Agama, ada Kiai Fathur Rahman keluarga Mbah Maimun, keluarga Sarang juga pernah jadi Menteri Agama. Kemudian bersamaan dengan itu dibangunlah satu pegangan ilmu. Pegangan ilmu ini penting karena ini yang mengilhami semua orang Islam, terutama ya utamanya ulamanya. Ada seorang ustadz, seorang guru ngaji yang karena melihat rata-rata penguasa itu zalim ya, datang ke Harun Ar-Rasyid. Ini perlu disemak, datang ke Khalifatullah atau Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Karena beliau seorang raja tentu terduga lah atau ya umumnya atau gimana lah istilahnya itu ya rata-rata ya agak seenaknya namanya raja, namanya penguasa. Ini dalam pikiran ustadz itu tidak mesti dalam fakta. Kemudian si ustadz itu matur, ya Amirul Mukminin inni nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna fi nafsika syai'an. Saya ini mau nasihati Anda, kemudian saya cara nasihati itu keras. Tolong jangan dimasukkan hati. Dia bilang famusyaddidun alaika. Saya nanti kalau nasihati itu keras sekali. Tolong dimaklumi karena ini penting karena Anda harus dinasihati secara keras. Tapi sebelum nasihat itu diutarakan kata Harun Ar-Rasyid karena beliau Bani Abbas dan beliau orang alim termasuk muridnya Imam Malik. Kata Harun Ar-Rasyid, uskut, kamu diam Ustaz. Inna Allaha ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni wa ma'adzalika yaqulu Allahu ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi ini sekaligus etika dan norma ya bagi semua dai di Indonesia dan semua kita. Wahai Ustadz kamu diam. Allah Ta'ala itu mutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu ke Fir'aun. Itu saja harus pakai etika faqula lahu qawlan layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Jadi intinya ini Harun Ar-Rasyid komplain. Kamu itu kalau jadi Ustadz ngaji kira-kira gitu. Jadi betapa baiknya orang dulu memahami Quran. Jadi Quran itu dibaca, kemudian kita mungkin baca terus jadi cerita, mungkin ada yang baca jadi perilaku, ada yang baca kemudian itu mengilhami, membentuk. Nah kira-kira itulah yang membentuk kiai-kiai alim di NU, di beberapa pesantren maupun orang-orang alim di luar NU. Asal ngajinya dan bacanya seperti kita, pasti seperti itu. Karena cara berpikir tadi. Sudah, jadi akhirnya si Ustadz tadi keluar dan minta maaf, anta a'lamu minni, ternyata engkau lebih alim ketimbang saya. Jadi kalimat famusyaddidun alika, saya akan keras cara memberi nasihat, itu yang diket, yang dipotong, yang dibatalkan atau yang diralat oleh Khalifatullah Harun Ar-Rasyid. Yaitu dikatakan inna Allaha ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Yaitu Allah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu pun harus faqula lahu qawlan layyinan. Cara berdakwah harus dengan kata-kata yang halus, yang lembut, yang indah. Dan dengan kata-kata itu diharapkan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga yang didakwai menjadi ingat. Sehingga dengan kemampuan ilmiah seperti ini menjadi pegangan bersama bahwa kita sebagai dai atau sebagai tetangga atau sebagai sama-sama warga Indonesia, bawaan kita memang harus faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kemudian dalam disiplin ilmu yang lain, halus itu tidak kuat. Angin itu ya halus, tapi kalau di manage itu jadi kekuatan yang dahsyat. Begitu juga air dan sebagainya. Sehingga tidak perlu khawatir terus kalau dakwah halus itu tidak punya efek yang signifikan. Tidak juga. Allah Ta'ala itu pengelola angin. Angin itu kekuatannya dahsyat. Sehingga Nabi Sulaiman dikasih kekuatan angin dan bisa terbang kemana-mana. Kemudian sekarang jadi teknologi yang banyak memanfaatkan angin. Mulai rem, mulai apa saja. Sehingga dari cerita saya ini kemudian terus kiai-kiai itu membentuk dakwah termasuk di ekonomi dengan cara yang rileks. Nah cara rileks itu satu tentu dimulai dengan ilmu. Misalnya begini, saya beri contoh.
Ketika ada orang melafadzkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kalimat ini mungkin kalau orang NU baca itu rutin ya, karena kiainya kelamaan ya yang ikut sambil tidur ya. Kalau tahlil itu disebut kiai tertentu itu mesti yang belakang wah suwi itu kalau kiai itu lama itu. Nah kiainya juga karena jadi lakon ya kan lebih semangat karena pegang mic. Biasanya gitu di NU itu. Kalau khotib mesti semangat karena yang pegang mic, yang dengerin mesti ngantuk karena monoton gitu. Karena yang mendengerin sudah tahu pasti nyuruh baik meninggalkan yang jelek. Jadi ilmunya sudah disimpulkan dulu. Setiap yang tidur di masjid mesti tak tanya kenapa tidur. Ilmunya ada perkembangan Gus, nyuruh yang baik meninggalkan yang jelek. Tapi kalau ilmunya agak ada perubahan kan dengar semua pasti nyuruh yang jelek meninggalkan yang baik. Karena watak manusia itu agak-agak suka fitnah, itu suka geger. Tapi kalau monoton itu mesti enggak itu. Tapi yang menjadi pegangan kita, saya ulang lagi, itu ilmu dulu. Saya ulang lagi itu ilmu dulu. Saya berkali-kali menyontohkan, kalau ada orang kafir, orang yang tidak bersyahadat 70 tahun, kemudian dia bersyahadat sekali saja di akhir hayatnya. Itu kata Allah, qulil ladzina kafaru iyyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan ke mereka yang kafir, jika dia mau bersyahadat, itu masa lalunya diampuni semua. Sehingga kedahsyatan kalimat ini luar biasa. Orang yang kafir 70 tahun saja barokahnya la ilaha illallah ini dosanya bisa diampuni semua. Nah kemudian karena ilmu ini tidak begitu populer atau kurang dipopulerkan atau kita sendiri kurang menghayati, sehingga la ilaha illallah itu lebih dianalisis cara lafadz ini, pelafatannya ada sanadnya ndak ya gitu. Terus cara melafatkan bareng-bareng seperti itu ada tumpengan ini bid'ah enggak ya. Jadi pertanyaannya sudah tidak tentang keramatnya atau sakralnya atau fadilahnya la ilaha illallah, tapi sudah macam-macam. Dan cara seperti ini ada hadisnya enggak, legal enggak, terus ada sanadnya enggak. Jadi saya mohon semohon-mohonnya untuk teman-teman yang di Al-Iman itu harus ngaji ya. Ngaji itu nanti kamu tahu cara mandang sebuah ibadah atau perilaku atau apa sajalah tahu. Karena al-ilmu yurisul ahwal, ilmu itu bisa mengilhami cara pandang. Dulu yaitu saya ulang lagi, ketika zaman Hindia Belanda, karena pemerintahnya Hindia Belanda itu ulama-ulama keras sekali, sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umarok. Tapi setelah era Mbah Hashim, era sampai Mbah Maimun, itu mereka peduli sama Umarok, sama semuanya sama-sama warga Indonesia yang ingin melihat Indonesia yang lebih baik. Sehingga banyak ya kakak saya sendiri pernah wakil bupati, terus putra Mbah Maimun wakil gubernur, ini teman saya Ki Hafid ya bupati. Semenjak itu terus, dan itu nggak lepas dari cara pandang, yaitu cara pandang diantaranya adalah cerita tentang Nabi Musa yang Allah tetap peduli sama Fir'aun sehingga tetap didakwai Nabi siapa? Musa. Dan posisi Musa datang bukan memanggil. Ya, cuma saya sampai sekarang tuh belum pernah ke kantor bupatinya Pak Hafid, karena kadang-kadang orang terus curiga mengajukan proposal, jadi agak repot. Ketemu bupati itu sialnya kiai kan mesti pikirannya orang bupati ini nyangoni, kiai ini disangoni itu. Itu terus kayak kita fakir miskin itu. Jadi makanya saya itu belum pernah datang. Tapi alhamdulillah karena beliau berambisi menjadi wa khairul umara mayatuna babal ulama. Jadi datang tapi sangat ambisius ingin mengalahkan ulama karena dia kalau datang statusnya lebih tinggi. Ya tidak apa-apa, ini tawaduk tapi niatnya agak begitu tawaduk. Jadi datang. Jadi saya sering ke Jakarta tapi ya tadi jarang ya. Biasanya ngajarkan waktu hanya pas saja, tidak kurang tidak lebih. Biasanya ngajar di pondoknya Pak Kures itu di Baitul Quran ya. Hanya ngajar santri-santri itu. Nah, jadi pemahaman Quran dulu itu kata Imam Ghazali itu membaca Quran itu membaca, bukan bercerita. Kalau kamu membaca seperti ini, kunta qori'an, kamu pembaca. Pembaca itu yang mengambil pelajaran. Tapi kalau kamu hanya cerita, itu namanya kunta hakian. Sebenarnya Anda tidak membaca Quran, tukang cerita. Misalnya tadi, cerita Nabi Musa datang ke Fir'aun. Itu kalau kamu hanya cerita, wah dulu itu ada orang namanya Fir'aun, didakwai Nabi yang namanya Musa. Ya ini namanya tukang cerita. Kalau kamu pembaca tidak gitu. Betapa baiknya Allah, orang sengawur Fir'aun saja inginnya Allah masih ingin
selamatkan dengan mengutus Nabi Musa kekasihnya. Itu namanya kunta qori'an, kamu pembaca betul, bukan kunta hakian, kamu tukang cerita. Begitu juga seterusnya tentang Quran, ayat-ayat seterusnya. Sehingga yang diharapkan dari pembacaan Quran itu memang kita sebagai ahli baca, ahli mu'tabir ya, ahli yang ngambil pelajaran, bukan tukang apa? Cerita. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika membuka Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas dan diajak syukuran, pesta-pesta makan itu, beliau nggak mau. Ketika ditanya kenapa engkau nggak mau, alasannya itu langsung beliau baca Quran. Jadi saya punya sekian contoh, saya ulang lagi, saya punya sekian contoh. Orang-orang dulu dengan Quran itu menyatu, bukan sekedar dihafal tapi menyatu. Sehingga bawaannya itu sudah Qurani, sudah Qurani. Saya beri contoh pertama Rasulullah SAW, nanti Umar kedua. Rasulullah itu pernah nggak makan sampai 3 hari. Terus ditanya oleh sahabat, lalu kekuatan engkau bisa hidup apa? Terus ngendikan al-aswadani, maksudnya itu tamar dan air, hanya makan kurma dan air. Tapi beliau tidak ketemu roti atau nggak ketemu nasi lah kalau orang Indonesia. Ketika hari ketiga dikasih makan oleh sahabat, dipotongkan kambing, kemudian baru makan 3 lukmah. Kira-kira ya 3 asupan nasi, berhenti. Padahal sahabat yang lapar sama dengan Rasulullah itu membayangkan Nabi itu sampai kenyang, sampai apa. Tapi ketika ditanya, seperti ini pun nanti ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin anin naim. Jadi acara makan-makan gini itu nanti ada hisabnya. Nabi nangis. Akhirnya sahabat nggak jadi nerusin makan. Jadi ketakutan orang dulu sama ketika Sayyidina Umar dijak pesta ketika memenangkan Baitul Maqdis itu, Inna wa ta'ala ayyara qauman, Allah itu mengkritik sebuah komunitas kaum karena apa? Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kamu adalah orang-orang yang jatah nikmat kamu sudah kamu habiskan di dunia. Adhabtum itu kalian habiskan jatah kenikmatan kamu di dunia. Wastamta'tum biha, kamu di dunia sudah berpuas-puas. Maka jatah Anda sekarang di akhirat habis. Sehingga Sayyidina Umar nggak mau pesta-pesta karena takut jatah nikmatnya habis. Kata beliau terus, astabqi thayyibati, akan saya sisakan sisi-sisi kebaikan saya supaya tidak habis. Corong Jawa itu jadi entek-entekno biar jatahnya masih. Sehingga di dunia kiai itu ya meskipun saya akrab bupati, akrab mungkin wakil gubernur, saya itu ya jarang ketemu. Karena kalau orang Jawa bawaannya ketemu ya makan-makan, guyon-guyon. Nak keterusan ras demul buswargo. Makanya saya pastikan Pak Yusuf Mansur kesini tidak akan saya jamin, biar aja, biar jatahnya masih. Jadi ini bukan karena saya biar jatahnya masih. Ya, jadi itu ilmunya kiai. Nah, efek dari ilmu ini dahsyat. Kalau Anda berpikir tentang nasib Anda di akhirat, nanti bawaannya juga tidak akan mudah menyalahkan orang lain, tidak akan menghakimi orang lain karena sibuk dengan dirinya sendiri, tapi tidak dengan makna egois, tapi makna orang baik itu siapa? Orang yang sibuk dengan aib pada dirinya, dengan kekurangan pada dirinya, saking sibuknya mikir aibnya sendiri, tidak sempat mengoreksi aibnya orang lain. Itu awal ilmu. Ilmu itu tidak dimulai dari larangan. Kalau larangan karuan, tidak termasuk ahli surga orang yang suka mengadu domba, tidak termasuk orang baik yang cari kesalahan orang lain. Itu namanya pelarangan. Tapi ilmu itu di atas nahi, di atas pelarangan itu. Kamu punya kesadaran bahwa kamu itu yang penting selamat dulu, jangan memikirkan orang lain. Dengan makna bukan egois, tapi dengan makna supaya tidak menyalahkan orang lain. Nah, saya termasuk ya boleh dikatakan kiai lah, yang paling fanatik bahwa semuanya itu harus dimulai dari ilmu. Ya saya ulang lagi, dimulai dari ilmu. Nah, dari sini kemudian saya berharap Indonesia menjadi damai, menjadi baik. Itu bukan karena kita baik-baik banget ya, tidak mungkin kita ada nabi, tapi karena sudah sibuk dengan memikirkan kesalahan diri sendiri. Sehingga misalnya kita baca Quran, Rabbana dzalamna anfusana, lalu kita langsung ingat betapa hubungan kita dengan Allah itu harus ikrar dulu, merasa zalim dulu, merasa salah dulu. Nah, kalau semua orang merasa salah di depan Allah itu mesti bawaannya agak mudah menyalahkan orang lain, karena kita bilang Rabbana dzalamna anfusana.
Nah itulah ilmu-ilmu yang mungkin banyak pembaca Quran tapi hanya baca, atau kalau baca ini tok disebut al-haqi, ahli cerita. Yang dibutuhkan tuh al-qari, pembaca kemudian mu'tabir, kemudian mau beriktibar, seperti yang dilakukan tadi Harun ar-Rasyid tadi. Inna wa ta'ala arsalaman huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni wa ma'adzalika yaqulu wa ta'ala faqula lahu qaulal layyin. Kamu tidak usah memaksakan musyaddid keras sama saya, karena Allah Ta'ala telah mengutus orang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika. Faqula lahu qawlal layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dan alhamdulillah bawaan kita sebagai orang Timur atau orang Jawa itu kalau mau ngandani orang itu halus sekali. Di antara bentuk kehalusan kata-kata diceritakan di ayat lain ketika Nabi Musa ketemu Fir'aun. Dawuhnya begini, fakul apa itu yang di juz 30 yang juz di juz 30 ini yang bagian dari, kan tadi hanya fakul lahu qaulal layyinan. Lahu qaulal layyinan itu bentuknya apa? Ya, bentuknya apa? Itu Nabi Musa disuruh ngendikan sama Fir'aun, apakah kamu mau saya nasihati? Fakul halaka ila antazakka. Halaka itu pilihan, hal itu istifham, laka itu otoritatif. Jadi betapa santonya kalimat itu, fakul halaka ila antazakka. Jadi kalau dimaknani model Pak Hafid, model saya ngaji di sarang itu, halaka onoto iku kedue siro, berhak bagi kamu, berhak bagi anda, apakah anda berhak loh mendapat nasihat supaya anda jadi orang yang lebih baik. Halaka ila antazakka. Jadi tidak kalimat perintah, tapi kalimat pilihan. Apa engkau mau saya beri nasihat? Wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan saya beritahu kamu tentang Tuhan dan kemudian kamu menjadi orang yang baik, fatakhsha, orang yang punya khasyah, punya. Jadi kayak apa kalimatnya itu? Napa jenengan kersa? Itu kalau orang Jogja, orang-orang daerah-daerah yang berada nyugui tamu itu kan, ayo makan-makan, itu kan kayak tamunya itu kelaparan. Masa Pak Yusuf Mansur kelaparan? Tidak mungkin kan. Masa Ustadz terkenal kelaparan kan? Tidak mungkin itu. Monggo, nopo jenengan ngersakno. Karena bisa saja tamunya itu tidak kerso, mungkin karena darah tinggi, mungkin karena takut dianggap fakir miskin, macam-macam kan orang enggak. Itu kalimatnya itu halaka ila antazakka. Kayak apa indahnya dakwah. Halaka ila antazakka, itu ada kata laka itu ya terserah jenengan mau enggak. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nah, itu yang disebut membaca. Kunta qari'an la hakian, Anda benar-benar membaca Quran, bukan sekadar penceri. Nah, kemudian ini yang terakhir, saya juga baru, sebenarnya saya itu enggak pernah bilang sanggup itu, tapi Pak Ustadz Zakaria itu GR terus. Sampai tadi pagi itu saya belum tahu kalau ada acara ini. Ya karena saya kiai, jadi kalau kiai itu kan ingatnya sama Allah saja. Kalau sama manusia itu rontok-rontok lali gitu. Itu bukan memaksa, ya memang lupa. Sejauh mana sih pentingnya manusia kan tidak penting cara ilmu tasawuf itu. Tapi karena ini titipan Rasulullah SAW terus menjadi penting kan. Dititipi umat gak jenengan itu yang ya, sudah ngaji ngatur kiai ribet itu. Kiainya biasa ngaji kan, kiainya yang ngatur santri ini enggak. Pak Yai ngaji tanggal ini jam ini, itu kan mengabaikan semua aktivitas kiai. Padahal jam ini mungkin saya punya jam, mungkin jalan-jalan atau ngaji atau mutolaah atau munajat. Gara-gara Pak Zakaria ini kan terus Mas Tamam ini yang provokasi. Harus ngaji di jam ini, tema ini. Saya itu kalau ngaji ditentukan tema itu, ini memang saya agak keras di bab ini. Itu kayak ibarat gini loh. Saya ini dokter, kemudian ada orang yang sakitnya itu jantung, terus bilang ke saya, Pak dokter sembuhkan kukul saya. Wong penyakit ekstrimnya itu jantung, kok bila disembuhkan apa? Kukul. Kan nggak penting, sembuh tidak sembuh, kukul itu kan nggak penting. Jerawat itu. Kiai itu tahu kesalahan paling fatal manusia itu akidah. Tapi kadang-kadang mintanya ilmu yang tidak akidah, yang nggak penting. Jadi kadang-kadang kiai itu ya digurui betul kalau di Indonesia. Misalnya ini tidak nyindir loh, memang marah betul loh kalau di bab-bab seperti ini. Tapi ini biar jadi ilmu masif, ilmu yang general. Saya ulang lagi ya, Anda jadi dokter, tahu pasien Anda ini penyakit jantung kronis atau sudah fatal lah sudah. Terus orang itu bilang, Pak Yai, itu Pak dokter, tolong obati kulit saya supaya tidak jerawatan. Kamu bilang ini orang aneh enggak? Aneh kan? Nah, kiai juga gitu.
Saya sering itu ada orang mau haji gitu, Gus doain saya jadi haji mabrur. Pernah belajar haji Pak? Dereng Gus. Mungkin enggak orang belum belajar nyupir terus kemudian minta didoain, Gus saya mau nyupir doain selamat. Nyupir aja enggak bisa kok minta doa selamat. Harusnya urutannya kan belajar dulu baru minta doa. Tapi kali ini aliman bener ngajaknya akidah dulu, ahli sunnah. Nah itu bener karena akidah itu hal yang prinsip memang harus. Kalau kebetulan nggak bener taruh visi betul. Untungnya kok temanya bener. Jadi saya mohon ke seluruh orang-orang yang mau ngaji ke kiai itu tema itu biar yang milih kiai supaya tahu prioritas yang harus benahin. Jangan tema yang kita yang milih. Jangan-jangan tema yang kita pilih itu tidak mendesak atau tidak penting. Ini bukan apa-apa, ini saking ingin baik saya ya, keinginan baik saya supaya dulu zaman sahabat ya gitu. Kalau ada pertanyaan salah sama Nabi dibenerin, cuma Nabi terlalu bijak, cara benerin tuh enak. Kalau saya karena tidak Nabi saja ya agak-agak kasar kan, kalau tidak Nabi tidak wajib bener terus, yang wajib bener terus itu Nabi. Saya beri contoh ya. Nabi itu ngendikan tentang kiamat, kiamat itu dahsyat, mengerikan gini-gini. Kalau pikirannya orang kampung itu begini, Nabi ini aneh. Cerita kiamat dahsyat tapi nggak ada tanggalnya, nggak ada tahunnya. Harusnya ada dong biar kita bisa persiapan. Sehingga Nabi disomasi di tengah-tengah khutbah itu, ya Rasulullah mata sa'ah. Nah, karena ini orang Bedui, Nabi nggak dengerin, maju ulang lagi. Mata sa'ah ya Rasulullah. Ketika Nabi mengabaikan itu ada dua kelompok sahabat, yang satu bilang lam yasma, Nabi tidak dengar sehingga mengabaikan. Yang kedua bilang sami'a wa kariha, Nabi sebenarnya mendengar tapi tidak berkenan. Tapi diulang lagi ketiganya, ya Rasulullah mata sa'ah. Akhirnya Nabi jawab, mau tidak mau, karena kalau enggak ya dia, namanya orang Bedui ngomong terus. Nabi balik tanya, ya karena cara berpikir dia kalau kiamat itu jelas kapannya kan bisa persiapan itu. Paling enggak pas mau kiamat, terus pas ngaji Quran, apa kan bisa persiapan itu. Akhirnya Nabi balik tanya, ma'atatalaha, kalau kamu berani tanya kiamat, lalu persiapan kamu apa? Ya terus orang itu bilang masyhur itu, ma'atatulaha kabiro sholatin wala siyamin wala kada wa kada walakinni uhibbuka. Saya sebenarnya tidak punya persiapan ya Rasulullah, cuma persiapan banyak puasa ya enggak, banyak sholat enggak, tapi saya mencintai engkau. Masyhur itu jadi hadis paling legenda, almar'u ma'aman ahabba, sebagian disebut anta ma'aman ahbabta. Ini kata semua sahabat yang di masjid. Si Bedui ini orang paling dibenci sahabat karena mengganggu Nabi saat khutbah, tapi akhirnya ini menjadi orang paling dicintai sahabat karena barokahnya itu hadis itu keluar secara terbuka, almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Nanti orang akan sowan sama Allah bersama orang yang mereka cintai. Nah, itu sahabat-sahabat fama farihu ba'dal Islam farahahum biadal hadis. Mereka tidak pernah senang setelah masuk Islam sesenang hadis ini. Karena kita tidak perlu soleh-soleh banget, cukup menyintai orang apa? Soleh gitu. Makanya saya sekali bilang itu ya, kadang-kadang saya jadi orang alim itu ya rugi. Ruginya tadi. Misalnya untuk menjadi orang alim kan harus hafal Quran, ngaji Bukhari, Muslim, Ikhya. Ternyata pengumuman kedua orang nggak bisa apa-apa. Gelombang kedua para pecinta, waduh, itu kan repot ya. Jadi kita yang jadi orang alim susahnya bukan main, ternyata disaingi pengumuman kedua dan para pecintanya. Wah itu kan akhirnya ketemu orang-orang nggak jelas tadi. Nah itu ya termasuk farah dalam Islam, farhatul aibin. Jadi senang itu di Islam itu ibadah. Ya qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Senang itu diperintahkan Allah. Saya tuh sering di kamar, kadang itu nyun sewu kayak gatelan gitu, apa itu. Ya agak kukur-kukur terus merengut saja malu. Malu saya itu dilihat Allah kok kayak agak ridho itu malu. Ya kayak tadi lah, kamu dikasih rumah gratis, kemudian pas yang ngasih datang kamu kelihatan cemberut, itu yang ngasih kan mangkel. Jadi dikasih gratis masih cemberut. Sama hubungan kita dengan Allah itu semuanya dikasih gratis. Makanya tabassum, senyum itu ibadah. Kita yang nekuni ilmu hadis, betapa hebatnya Nabi ngendikan, kalau kamu tidak bisa ibadah yang berat-berat, cukup ibadah senyum. Kadang ngendikan tol qati wajhin, kamu cukup berwajah yang indah, yang menyenangkan. Tabassum, senyum. Kalau kamu tidak bisa membalas jasanya orang yang ngasih, minimal kamu senyum, lihat minimal kamu kelihatan senang gitu. Makanya senang itu sudah ibadah. Dan sekarang orang untuk senang saja susah. Karena bawaannya nuntut orang lain supaya kayak keinginan dia, bawaannya nuntut, ya ribet, kalau gitu ya ribet. Makanya saya bilang al ilmu yurisul ahwal, ilmu itu diperkuat, nanti yurisul ahwal, ilmu itu akan membentuk Anda.
Dulu beberapa raja itu ya mau luhur karena jadi raja, punya apa saja. Tapi punya penasihat ulama itu nasihat itu sederhana. Ada seorang raja tanya ke kiai, gimana dengan semua kerajaan saya? Wah, padahal dia punya apa saja. Jenengan miskin sekali, itu kerajaan seluas ini. Kok bisa aja? Terus ditanya sama si ulama tadi. Andaikan Anda di padang pasir, kemudian kalau tidak minum segelas air itu mati, apakah Anda akan membeli segelas air ini dengan semua kerajaan Anda? Oh iya, pasti apapun saya lakukan untuk mendapat satu gelas air. Terus la tafrah bimulkin la yusawi syarbatamain. Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya itu enggak sebanding dengan segelas apa? Air. Akhirnya raja itu mikir, saya tidak jadi raja bisa hidup. Tapi kalau enggak minum air mati. Berarti penting satu gelas air. Akhirnya lama-kelamaan ini anggap kerajaan itu biasa, ternyata enggak sepenting segelas air. Ya seperti kita lah, misalnya orang enggak punya alpat itu enggak malu. Tapi kalau nggak punya celana itu malu. Kamu mau punya alpat tapi nggak punya celana? Kan nggak mau. Yaitu ilmu. Ilmu itu yurisul akhwal. Ilmu akan melahirkan satu perilaku. Jadi kalau ilmu Anda mantap, pasti syukurnya juga mantap. Gitu. Ya makanya saya termasuk kiai yang selalu mendorong pentingnya ilmu. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri ngendikan saking pentingnya ilmu ada kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Dimulai kata fa'lam. Dan saking pentingnya ilmu itu setiap nabi itu status permanennya itu hanya satu, mengajar. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatik, membacakan ayat-ayat Allah sampai wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab wal hikmah. Bahkan Allah sendiri wasofa dzatahul 'aliyah bi annahu al-muallim. Yaitu Allah ngendikan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Jadi betapa hebatnya pengajar. Allah sendiri mensifati dirinya itu Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah itu Maha Rahman yang mengajarkan Quran. Di surat Iqra juga disebutkan Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi Allah mensifati dirinya sebagai pengajar. Kayak apa pentingnya mengajar? Karena al-ilmu yurisul ahwal. Ilmu ini melahirkan satu sikap. Pernah ada orang hartanya itu habis karena ngobati ibunya. Terus datang ke saya, dia sumpek karena hartanya habis ngobati ibunya. Terus dia bilang, Gus saya ini sekarang sudah miskin karena ibu saya sakit dan harta saya habis untuk ngobati ibu saya. Terus tak guyoni sama saya. Kon kepen pinter apa kepen goblok? Kepen pinter Gus. Ingin pinter apa ingin goblok? Katanya ingin pinter. Kalau ingin pinter bahasanya jangan gitu. Harta kamu itu masih di akhirat karena habis untuk ngobati ibu. Bayangkan kalau habis untuk maksiat itu habis betul. Terus dia mulai syukur. Alhamdulillah Gus, harta saya habis secara heroik karena untuk mengobati apa ibu. Sudah pinter dia, akhirnya miskin sampai sekarang ya tetap pede saja karena masih punya tabungan di akhirat. Dan itu saya terinspirasi oleh ilmu juga. Jadi dulu Sayyidah Aisyah itu pernah nyimpan sepotong daging kambing, disimpan untuk dimakan beliau, karena beliau mau iftar ya, mau buka atau apa. Singkat cerita, karena bawaan keluarga Nabi itu sakhok, ada orang minta dikasihkan. Suatu saat akhirnya kan habis, terus Nabi tanya, yang daging tadi di mana? Habis. Terus Nabi cara menjelaskan tuh indah sekali. Harta kamu itu baju yang kamu pakai nanti ya rusak, yang kamu makan nanti ya ke WC. Wa tasaddaqta fa abqaita. Memang di semua riwayat itu pakai dhamir mukhatab mudzakkar, meskipun asal usul riwayat itu untuk Sayyidah Aisyah karena untuk umum. Yang kamu sodakohkan tuh yang masih. Kamu jangan bilang kamu sodakohkan tuh yang habis. Yang kamu sodakohkan tuh yang masih. Misalnya saya punya uang 1 miliar misalnya. Terus pernah tak sodakohkan ke fakir miskin atau ke kiai atau ke pondok 100 juta. Itu yang mesti masih. Karena kadung di luar kekuasaan kita. Kadung lillahi ta'ala. Justru yang masih itu yang potensi nanti untuk hal-hal yang kurang positif. Semenjak itu orang sodakoh itu begitu entengnya. Karena itu yang masih. Ya tapi tentu sarannya yang tepat ya. Saya sekarang sering kampanye sedekah tepat karena misalnya sering saya itu didatangi orang kaya. Gus saya ini punya uang banyak, ingin punya masjid biar dipakai orang Jumatan. Terus saya bilang kamu ingin jadi orang baik betul apa baik versi Anda? Baik betul Gus. Tak ajarin mau, gak tersinggung, mau Gus. Kalau Anda bikin masjid di kampung Anda, masjid terbaik di dunia sekalipun, yang bingung saya ahli fikih. Kok bisa?
Kan terjadi 2 Jumatan, nanti sahnya yang mana? Kamu enak aja bikin masjid, gak? Kamu bikin masalah baru bagi kiai fikih di daerah kamu. Belum nanti orang terus migrasi ke masjid Anda karena lebih baik, koriknya lebih baik. Kamu membunuh masjid yang lebih tua, itu nggak sopan sekali, masjid itu sudah lebih tua kamu. Akhirnya mikir, nggak usah Gus kalau gitu, sudah apa saja, yang penting perintah dengan gimana. Ya sih. Jadi sedekah itu juga harus dibina supaya kalau orang kan bisa saja kan uang 100 juta itu untuk fakir miskin manfaat, ternyata untuk masjid yang sifatnya aksesoris, untuk lampu yang kristal yang mahal-mahal bukan yang pokok. Itu pentingnya ngaji ya. Jadi lagi-lagi al ilmu yurisul ahwal. Ilmu itu melahirkan satu sikap. Jadi ketika ada masjid baru, kalau orang nggak bisa ngaji fikih, wow ada masjid baru, masjid banyak. Tapi kalau yang ngaji fikih ngerti ini malah ada masalah baru karena ada ta'adudul Jum'atan. Gimana hukumnya 2 Jumatan dalam kondisi yang tidak mendesak. Makanya sekarang saya baru kampanye itu. Dulu itu kalau ada masjid banyak itu kan faktornya beda ormas, beda pemahaman atau agak jauh. Masih hukum sosial. Atau bawaan kondisi. Misalnya di dekat UGM itu ada masjid kampung pertama. Bawaan masjid karena ada kantor besar atau bawaan ada pabrik besar atau ada sekolahan besar. Tapi sekarang itu ada pertanyaan baru, ada masjid baru karena ada orang kaya ingin bikin masjid, itu gimana itu hukum? Nah, tapi kalau orang nggak nekuni fikih itu ya langsung wah bagus untuk bangun masjid. Bagus piye gini sing kangelan memfikihkan tadi. Nah itu ilmu. Jadi kalau yang tidak nekuni fikih itu ya tidak tersiksa, tapi yang nekuni fikih itu pasti tersiksa karena seperti itu tadi. Ya jadi saya mohon di antara cara kita dakwah secara damai itu dimulai dari Robbana Zolamna Anfusana, itu dipakai Nabi, di redaksinya diganti dengan makna supaya kita per individu matur Allah apa ini zolam tu nafsi zulman kabiron kafiron. Nah bawaannya orang mengaku zalim, mengaku salah itu kan sudah tidak sempat mikir salahnya orang apa lain. Dan dari sini kemudian dia jadi orang yang tawadhu, yang ubudiyah, yang macam-macam. Sehingga Nabi ini bukan dianggap ya, pasti penjelas terbaik. Terus Allah meredaksikan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja kebaikan yang kamu sudah berikan untuk Allah sampai akhirat itu ya pasti kamu temukan di akhirat. Terus yang terakhir saya beri contoh orang peminta-minta sa'il. Itu Sayyid Ali Zainal Abidin kalau ada orang minta-minta terus dikasih, misalnya dikasih ya 100.000 atau 50.000 atau 10.000 sesuai kemampuan yang memberi, itu marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Saya terima kasih ya, gara-gara kamu minta uang saya jelas sudah sampai akhirat. Coba kalau di rumah bisa saja untuk hal yang tidak positif. Jadi bawaannya itu cara pandang itu rubah. Jadi sebenarnya kalau kita ngasih uang di masjid, ngasih kiai atau ngasih fakir miskin, ya uang itu yang masih, bukan yang habis. Yaitu watasoddaq kata fa'abqaita, yang kamu berikan itu hakikatnya yang masih. Karena sudah ada kamu otak-atik lagi, makanya disebut wakaf. Sebenarnya wakaf itu dulu secara makna lughat, saya ulangi secara lughat, maknanya itu sudah berhenti. Wakafun maknanya berhenti. Nah sedekah itu dari kata sedekah maknanya benar. Orang yang sering sedekah berarti imannya benar. Orang yang uang sudah diberikan berarti dia sudah terputus, wakaf berhenti dari hubungannya dengan dia. Sudah dikasihkan berarti selesai. Sehingga wakaf dan sedekah itu sebenarnya maknanya saling melengkapi. Kemudian orang-orang fikih karena ada disiplin ilmu tertentu, wakaf itu untuk sedekah yang permanen, yang abadi, kemudian sedekah untuk infak. Tapi itu kan hanya istilah-istilah dalam disiplin ilmu. Sebetulnya kalau pakai ilmu yang umum, sedekah ya bisa disebut wakaf, wakaf ya bisa disebut apa? Sedekah. Karena maknanya sedekah itu wakaf. Wakaf itu apa? Qat'u raqabatil malik an hadal mal atau an mali. Hubungan pemilik harta ini terputus dari harta itu. Jadi misalnya saya sudah wakaf tanah ini ke masjid, sudah diterima. Buat saya kepikiran gadekan atau menjual sudah tidak bisa, sudah berhenti di situ saja hubungan saya dengan kepemilikan harta itu. Makanya disebut apa? Wakaf. Dan kalau saya wakaf berarti menunjukkan kebenaran iman saya karena sudah menafkahkan sebagian harta untuk Allah Ta'ala. Disebut sodik, sodak. Makanya bahasa Arab itu gampang ya, kalau sodalqoh, sodaqoh. Orang kalau bayar mahar disebut sodak karena menunjukkan cintanya.
teman yang setia disebut sodik karena ya benar dalam berteman. Abu Bakar disebut as-siddiq karena sangat membenarkan kanjeng Nabi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi begini ya, kalau dalam fikih Islam, misalnya ini ada di beberapa literatur fikih, di semua fikih, baik mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, di semua kitab fikih. Misalnya ada orang mau masuk Islam, terus konsultasi sama ustadz atau sama kiai, Pak saya mau masuk Islam, kamu nggak boleh ngambil sikap monggo ngeteh dulu, itu tidak boleh. Atau apalagi jajak ngobrol dulu, karena 5 menit kita mempersilahkan ngopi dulu itu artinya dianggap kita membiarkan dia dalam keadaan kafir 5 menit dan kita dianggap ikut tanggung jawab. Sehingga di bab, ada ulama yang ngebabkan itu sampai di bab murtad. Termasuk murtad adalah orang yang dimintai mensyahadatkan non muslim kemudian disuruh ngopi dulu atau enggak, karena dianggap pembiaran sekian menit masih berstatus kafir. Jadi ibaratnya gini ya, kalau kita mungkin baru bapak-bapak baru pakai celana pendek terus ada orang kecelakaan di jalan, saya tak pakai baju dulu nanti baru kamu saya selamatkan, itu kan naif. Kalau begitu saja naif, apalagi orang yang kafir kemudian pas mau minta disyahadatkan kita bilang monggo mandi-mandi dulu, ngeteh-ngeteh dulu, berarti ada pembiaran sekian menit dia masih berstatus kafir. Artinya begini, kalau dia saat itu kok dimatikan oleh Israel berarti mati dalam status kafir dan kita ikut tanggung jawab karena harusnya bisa Islam andai kan kita mensyahadatkan saat itu juga. Jadi itu bab-bab yang dianggap ekstrim dalam kutubil fikih, bab-bab fikih. Makanya dalam kitab fikih, saya berkali-kali ada non muslim mau bersyahadat ke saya, itu saya bilang ke santri-santri saya, saat itu juga harus kamu ajarin meskipun pakai bahasa Indonesia. Yang penting status kafirnya apa? Iya. Baru setelah itu ada hukum sosial ya, mungkin kita nawarin teh atau kopi atau apa. Makanya di sini dibabkan bab seseorang harus tergesa-gesa atau bercepat-cepat atau ngambil sikap bergegas untuk melakukan kebaikan. Terus ayat kedua yang dipakai Sayyidina bin Abi Salam itu begini. Ketika Allah mensifati orang munafik, status orang munafik itu apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau dipanggil untuk sholat, ya berangkat tapi kusala secara malas-malasan. Sehingga untuk menunjukkan kita loyal sama Allah itu ya paling tidak ada sikap di atas rata-rata ya. Makanya ada sa'i ya, lari-lari kecil, tawaf juga disunatkan ada lari-lari kecil, disebut ar-romal itu lari-lari kecil untuk menunjukkan bahwa kita loyal sama Allah itu tidak sak kobri cara Jawa. Nah itu dibabkan sendiri. Jadi beda antara tergesa-gesa sama ekspresi serius. Jadi musyawarah itu ya kira-kira kan nggak mungkin lah kita dipanggil rektor atau kiai atau orang tua kita terus jalan leha-leha, itu kan nggak mungkin. Nah contoh yang diambil di sini begini, ketika ada debat terbuka antara Fir'aun dan Musa, saya ulang lagi ya, ada debat terbuka antara Musa dan Fir'aun, kan Nabi Musa datang ke Fir'aun, lalu kata Fir'aun, ini asal-usul ayat ini saya terangkan sejarahnya. Kata Fir'aun, lalu kalau kamu tidak nuhankan saya, Tuhan kamu siapa? Terus kata Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih berkelit. Kalau Tuhan di bumi, setahu saya kemana-mana yang dituhankan saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum min ilahin ruiri. Terus Nabi Musa masih ngendikan, ya sudah Tuhan yang nuhani langit. Terus Fir'aun manggil Haman. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili sorhal ali abduhul asbab samawati fa'atoliya ila ilahi Musa. Haman bangunkan kami piramida yang tinggi, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa akhirnya mikir, karena kalaupun Fir'aun bisa naik ke langit tetap tidak bisa melihat Tuhan. Kita tahu Tuhan nggak bisa dilihat, kita yang mukmin aja tidak lihat, apalagi Fir'aun rivalnya. Akhirnya Musa ganti argumentasi, yaitu argumentasinya Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Ini perlu diingat dan perlu saya sampaikan, yang nuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu. Itu sangat memukul Fir'aun, karena logikanya kalau Fir'aun itu Tuhan berarti babahnya dulu tanpa
Tuhan. Ini ada Tuhan terlambat ya. Jadi kalau Fir'aun Tuhan berarti mbahnya tanpa Tuhan, karena zaman era mbahnya belum ada Tuhan. Karena perdebatan itu banyak penggawa Fir'aun yang mukmin. Wah ini Fir'aun nggak bener ini. Kalau dia Tuhan berarti mbahnya tanpa Tuhan. Karena kalau iman itu akan diadili, akan dieksekusi, maka orang ini berstatus rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktum imanah. Maka di Quran diterangkan wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Ada seseorang yang iman tapi menyembunyikan iman. Lah orang ini selalu ikut rapat di rapat-rapat penting Fir'aun, termasuk rapat ketika Fir'aun dan para tentaranya memutuskan membunuh Musa. Karena dia ikut rapat dan eksekutornya besok disuruh menangkap Musa, orang ini malam itu juga nemuin Musa terus bilang innal mal ayat tamiru nabikal yak dulu kamu Musa, rapat tadi malam memutuskan kamu besok dibunuh, maka kamu harus bergegas meninggalkan Mesir. Nah, dari kesimpulan itu, dari cerita itu kemudian diambil cara hukum fikih bahwa untuk menyelamatkan darah harus jasa, harus bergegas. Andai kan Musa itu kok sak kobre, sak sempate, maka keburu. Andai kan ini rojul ini tadi, orang tadi penasihat tadi kok sak kobre ya, maka berarti Musa terlanjur tertang. Jadi itu pentingnya ulama ya. Jadi cerita yang linier, cerita yang seakan-akan cerita di tangan ulama tetap menjadi al-ahkam al-fiqhiyah, menjadi ketentuan-ketentuan apa? Fikih. Jadi yang diambil di sini adalah lelaki tadi yang ikut rapat jadi bergegas menemui Musa, memberitahu kalau kamu besok mau dieksekusi, fakrus, maka kamu harus secepatnya keluar dari Mesir untuk menyelamatkan diri. Terus oleh Saizuddin bin Abi Salam dibabkan bab harus tergesa-gesa menyelamatkan darahnya orang apa? Islam. Jadi ini penting saya sampaikan. Jadi al-qasas ya, semua cerita di Quran itu tidak sebagai cerita, karena Quran tidak ingin melahirkan pendongeng, tapi harus menjadi ibrah, menjadi teladan. Jadi makanya terus di kitab-kitab ulumul Quran diterangkan al-qasas ya, beberapa cerita di Quran adalah semuanya menjadi ketentuan fikih. Saya ulang lagi ya, semua cerita yang ada di Quran itu menjadi ketentuan fikih, meskipun alurnya apa? Cerita. Kayak tadi kan alurnya cerita bahwa lelaki ini bergegas nemui Musa supaya Musa cepat keluar dari Mesir. Terus dibabkan babul musaroah ilam musifid. Saya teruskan. Wa kama laro'ai nama yaktulu musliman lau tabtu'u alaihi lakota lagu fal musaroah ila takrisihi min wajibatun. Idlaisal unatu mahmudatan fi kulli syai'in falaha mawatinu tuhmatu fiha wa mawatinu tutammu fiha wa kadzalika al-musara'a wal lain wal dhulta wa ghairuhuma. Terus cara berpikir ulama, saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid itu beliau datang sebelum azan. Saya ulang lagi, beliau datang sebelum adzan. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum adzan? Saya ini gak ingin jadi hamba yang buruk. Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setempe nunggu dipanggil. Misalnya kita tahu majikan kita pasti manggil jam 7. Kemudian jam 7 itu Anda masih ngopi, masih tata-tata, itu kan tidak menghormati majikan. Harusnya kamu setempe di jam yang saat itu pasti majikan Anda memanggil. Kata beliau, saya tidak ingin seperti pembantu yang buruk, datang nunggu apa? Di mana? Jadi itu ada beberapa spirit ya, atau inspirasi dari aturan-aturan mahabbah. Sebab itu ketika Allah kritik orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika dipanggil sholat mereka datang bermalas-malasan. Karena tidak ada cintanya sama Allah, maka datang berlambat-lambat. Nah, berarti kalau ekspresi cinta mengharuskan kita datang bercepat. Makanya dalam istilah lain di Quran ini termasuk balaghatul Quran. Di juz 25 itu istilah menuju Allah itu fafirru ilallah. Kita tahu firar itu maknanya lari apa jalan biasa? Lari. Jadi untuk mengekspresikan mahabbah kita, kangen kita pada Allah, cara bahasa Arab isak kita, berontok kita sama Allah, tidak diistilahkan jalan tapi fafirru ilallah, harus bergegas berjalan. Begitu seterusnya. Maka kalau ada orang Islam terus ini konsekuensi hukum,
Ada non muslim minta, Pak Bah, saya tolong ajarkan syahadat. Nggak boleh saya bilang gini, monggo ke dalam dulu. Padahal perjalanan ke rumah saya misalnya setengah jam, nggak boleh. Saat itu meskipun sambil berdiri-diri harus kita tauhidkan. Kamu yakinnya Allah itu satu, Tuhan Allah, harus. Karena kalau ada perjalanan ke rumah 5 menit terus dia kecelakaan, belum syahadat, statusnya mati apa? Kafir. Dan kita ikut terlibat karena sebetulnya bisa mengislamkan saat itu juga. Analoginya kayak tadi lah. Orang kecelakaan di jalan karena kita pakai celana pendek, contoh Syria ya, saya tak pakai baju dulu. Habis itu dilides truk. Itu kan kita ikut salah karena kita yang punya kesempatan. Tentu yang disalahkan yang punya kesempatan. Karena merubah status dari potensi kelides truk menjadi sama sekali gak potensi kelides truk dengan kita inggirkan, meskipun kita dalam keadaan tidak ideal. Sama. Orang kafir yang mau masuk Islam itu umumnya kiai-kiai kan kadang sebagian disuruh mandi dulu, itu salah sebenarnya. Itu salah sekali, sangat salah. Apalagi nunggu seremonial di masjid, nunggal tokoh-tokoh itu bujutnya salah. Itu gak cuma salah, bujutnya salah. Jadi salah yang akut. Itu salah besar. Kalau seremonial monggo, tapi kalau mengislamkannya harus saat itu. Apalagi ya seremonial seminggu lagi nunggu tokoh terkenal, nunggu di syuting dulu, wah itu perilaku so, itu bukan mengislamkan itu. Makanya kita kadang itu, kita yang sebagai peneliti fikih itu kadang itu enggak serg gitu. Masa mau Islam nunggu di masjid dulu, di syuting dan tokoh-tokoh itu salah. Itu sama dia kamu lihat orang kecelakaan mau menyelamatkan, ini ada wartawan enggak ya? Minta di syuting dulu, sedang mati ini. Jadi kita normal saja dalam Islam, sesuatu yang mendesak, yang emergensi ya perlakuannya harus cepat. Sehingga dibabkan faslun fil musarohah ila nusifid fitima. Jadi ada beberapa contoh di Quran memang aturannya seperti itu. Makanya semua redaksi Quran tentang menuju Allah diredakseno fafirru ilah. Makanya di tawaf ada ekspresi romal, jalan agak cepat. Di sa'i juga ada momen-momen kita harus romal, berjalan cepat. Di beberapa aturan juga seperti itu. Ya saya ulang lagi, di beberapa aturan Islam juga seperti itu. Nah sekarang efek di hukum haji, saya banyak baca literatur haji. Haji dalam aturan Islam itu wujuban tarofian, wajib yang tidak langsung mendesak. Kemudian semenjak ada fakta kita harus nunggu, daftar tunggu, itu kita sebagai ahli fikih itu gampang. Misalnya gini, saya umur 20 punya uang, sekarang berapa daftar? 25 juta ya. Saya umur 20 punya uang 25 juta. Saya jomblo misalnya, ya butuh nikah, ya butuh macam-macam. Itu wajib daftar haji apa enggak? Karena kalaupun daftar nunggu 20 tahun. Nah sekarang kalau ada orang umur 50 tahun punya uang 25 juta, menurut Anda wajib daftar saat itu apa enggak? Mau daftar saja bisa game gitu. Jadi kalau misalnya umur 50 ditambah 25 kan 75. Itu kalau orang sumpah sudah tetap mati itu. Maka itu menjadi pertanyaan, apakah fikih ini kita rubah? Karena dulu kan orang itu longgar semua. Karena haji zaman Nabi pun tidak langsung dilakukan saat pertama diwajibkannya haji. Jadi Nabi punya sisi unik. Pertama ada tahun diwajibkannya haji, Nabi tidak langsung haji. Sebab itu ulama berkesimpulan kalau wajibnya haji tidak langsung. Maka fikih itu memang unik. Sholat juga gitu. Ada istilah begini dalam sholat, watajibus sholat ala kulli muslimin wujuban muwassa'an. Di semua kitab fikih takbirnya seperti itu redaksinya. Wajib sholat dilakukan orang Islam wujuban muwassa'an, wajib yang ada longgarnya. Sehingga ketika zuhur jam 12 WIB kita dengar azan, boleh sholat setengah 1, jam 1, setengah 2, jam 2. Karena memang wujuban muwassa'an, memang ada batas akhir waktu misalnya sampai setengah 3. Nah problemnya begini, misalnya setengah 1 Anda pasti dipanggil majikan kamu yang diharuskan melakukan satu aktivitas, misalnya Anda pilot, yang nggak mungkin sholat lagi di kokpit. Apakah status wujuban muwassa'an, wajib yang longgar menjadi hilang karena setelah itu tidak ada kesempatan lagi sholat? Apa tetap kita sebagai ahli Islam yang agak balelo tapi alim, misalnya ya sudah tetap jadi pilot, nanti kan ada aturannya sendiri, ada rukhsahnya sendiri, ada kemurahan sendiri, kita sudah jadi pilot. Misalnya sholat tanpa harus menghadap kiblat, sholat yang tetap di perjalanan.
Kira-kira Anda kalau jadi ahli fikih milih mana? Milih harus sholat di depan, apa tetap memberi kelonggaran? Gak apa-apa sholat sambil apa? Nyuper sambil pilotin apa pesawat. Anda milih mana? Karena kalau konstitusi ilmu itu memang harus ada, dengan tanda kutip ya, memang harus ada nakalnya. Kalau nggak nakal malah gak sah. Memang unik ilmu itu. Karena ilmu itu kalau dipaksakan lurus terus, itu nanti malah bengkok karena menghilangkan rukhsahnya Allah, kemurahan Allah. Tapi kalau dipaksakan rukhsah terus, murah terus, nanti dianggap menyepelekan hukumnya Allah. Maka kita yang ahli fikih itu pusing. Misalnya saya sering ditanya, Gus saya ini supir bis, kan musafir terus, berarti saya boleh nggak puasa terus panjang Ramadan? Coba kalau ada jadi ahli fikih mesti bingung. Mau boleh, ya boleh terus supaya orang nggak peduli sama Ramadan. Mau mengatakan wajib puasa, kayak nggak peduli dengan kemurahan Allah yang membolehkan musafir tidak puasa. Coba loh, Anda jangan jadi ekstremis yang misalnya bantah kok protes kok ini kan. Jadi memang mengkaji ilmu itu. Ya makanya dengan tanda kutip itu harus ada nakal. Tapi nakal yang baik bukan nakal. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan tidak harus dosa. Seperti anak kecil, menek-menek itu, tuh bocah kok nakal. Padahal anak kecil menek itu haram dah. Enggak kan? Malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu, karena ibunya orang yang sudah mukallaf, sudah tua, salah langkah yaitu bentak. Kalau anaknya naik meja itu ya sebenarnya bahasanya tidak nakal, lucu. Oh jelas pinter coba bisa munggah meja, harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata itu semua akal mecah gelas. Coba malah boe malah mecah tabungan. Bapaknya marah tukang nguras tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak kecil itu nakal orang tuanya, itu pasti. Karena ini sudah kena kitab, sementara anak-anak belum kena. Saya pernah punya tamu, karena di tradisi Kiai itu sering punya tamu. Bapak ibunya itu kultus sama Kiai, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan nggak mau jalan-jalan terus, marah. Tak marah orang tuanya tak marahin. Yang dosa itu kamu bentak anaknya. Kalau anak kecil itu kena diskon rufi al-qalamu an salasin. Di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi 3 orang. 1 anak kecil sampai balik, 2 orang tidur sampai bangun, 3 orang gila. Artinya anak kamu itu tidak kena kitab untuk sopan sama saya. Kamu yang kena kitab baru sopan sama anak-anak. Nah ini ada Jawa itu kadang keliru. Jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan. Padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib sopan. Nggak apa-apa ada tamu naik-naik asal masih anak kecil. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat sujud itu Hasan Husain itu naik. Cara Jawa Nabi itu 3 tumpahan. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja, gak berani ngangkat. Sampai sahabat itu ada yang ngomong, ini Nabi sujud lama sekali ada apa? Jadi kita punya riwayat itu ya baru kayak sahabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud, tapi bareng di atas rata-rata ada sahabat yang belakang ngomong, ada apa tuh ini sujudnya kok lama? Barokahnya itu ditemukan riwayat, oh ono putune. Karena Hasan itu naik di atas punggungnya apa? Nabi itu andai kan tidak ada yang ngomong, riwayat ini tidak ditemukan. Barokahnya ada yang mongok itu mungkin kalau sekarang mungkin semua masjid mongok karena orang sekarang jarang yang khusyuk. Kalau dulu hanya 1 yang di belakang. Setelah itu Nabi memberi penjelasan, saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum, tapi ada cucu saya tak biarkan sampai dia puas naik punggung saya sehingga dia turun baru saya naik. Filosofinya apa? Begini, anak kecil 1 udah kena kitab, 2 jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan, membentak putu mau bayar sholat kok diganggu, maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat bahasa bentak saya, lama-lama anak ini trauma dengan sholat karena dianggap problem. Makanya saya termasuk kiai nggak berpendapat anak kecil nggak boleh di masjid. Sering kan anak kecil di masjid wajah khutbah rame, saya termasuk setuju tetap boleh. Kalau dibentak di masjid maka dia trauma dengan masjid. Bangsa ke masjid dibentak. Lagi pula kadang-kadang orang tuh gaya-gayaan dok, wah rame orang khutbah rame nih, padahal kalau nggak diramein anak-anak malah dia tidur. Kita kan tidak bisa menjamin kalau perilaku kita lebih baik gitu. Mendingan kan anak-anak main di masjid timbang di karaoke kan. Jadi kan, ya ini maksudnya saya, ini fikih ya. Fikih itu wilayahnya, makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang. Jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya. Itu tadi. Misalnya Anda seorang supir permanen, supir bis bersama. Kalau truk kan bisa leha-leha, kalau bis kan
apa ada deadline-nya ya waktu seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, Gus saya ini supir, saya ini Ramadan itu gimana ini? Ya saya sudah ngerti setengah nakal, dan senengnya dijawab rasa poso ya saya tahu. Tapi masalahnya secara fikih kalau kamu mengharapkan kamu harus puasa terus, kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon, boleh tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Mau Syawal ya nyupir lagi, Zulhijjah ya nyupir lagi, nanti sampai Ramadan ya. Nah terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit, boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nah, andai kan ada jadi ahli fikih milih zaman. Lu kalau orangnya soleh terus kayak ustadz-ustadz di sini kayak dosen UI kan, masa dosen UI Universitas Islam nggak Islami kan nggak mungkin. Mungkin memilih poso kan. Masalahnya ini kan hukum untuk orang kebanyakan, nggak boleh hukum musuh gak kuat. Sahur jam 3:30 ngambil vitamin pokoknya harus kuat. Itu udah hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berpijak musafir itu boleh stop. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30 pas fit, nyupir. Terus kalau nyupir selesai jam 10 nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing yang tidak wilayahnya namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak. Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan apa bilang kerja? Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi musafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi, kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul dapat diskon, boleh tidak puasa. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah definisi ini penting, karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini mbak ini ngaji saya, statusnya kalau pakai status saya ajnabi, orang lain bapak ajnabiyah, maka hukumnya saya melihat bapak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabiyah yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Antara lelaki boleh muwajahah sama perempuan adalah satu untuk belajar, dua untuk muamalah, tiga untuk kesaksian, empat untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian. Sehingga statusnya sekarang Mbak itu belajar, apa ingin melihat Gus Bah atau Gus Bah itu mengajar atau ingin melihat itu statusnya bisa rubah. Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa dipilah secara fikih. Saya muamalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya Pak ini punya daftar penjaga yang cantik, masalah. Maka pertanyaannya itu marung ke situ demi marung apa demi melihat? Tidak jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung sepakat yang penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Akhirnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau mudi musafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu harus puasa karena dia adalah pekerja bukan musafir. Lalu dalam masalah jumlah 3 hari misalnya, kalau dalam fikih kita, nggak saya kenapa ngomong fikih terus ya karena banyak yang melupakan fikih. Jenengan pergi haji, zaman Nabi haji itu jamak dan qasar terus. Padahal hajinya Nabi itu, haji itu minimal kan berapa hari minimal itu? 9, 10, 11, 12. Sebenarnya haji itu minimal hanya 4 hari. Karena 13 Dzulhijjah bisa nafar apa? Awal. Kalau nafar awal berarti nggak ada kewajiban nafar sani. Berarti yang wajib betul kan 9, tanggal 9 wukuf di Arafah, terus
10 biasanya ifadah sama balang jumroh apa? Akobah, terus 11 12 itu kan sudah boleh cabut karena apa? Nafar apa? Awal. Berarti nggak usah nafar apa? Sani. Berarti hanya berapa? 4. Tapi Nabi haji di Mekah Madinah itu sampai 40 hari karena perjalanan. Pertanyaannya, ketika Nabi menjamak dan mengqasar itu cara Imam Syafi'i lis safar. Karena Nabi orang Madinah datang ke Mekah dengan jarak 460 kilo, maka Nabi boleh jamak dan qasar. Jadi pikiran Imam Syafi'i, jamaknya Nabi itu lis safar karena pergi. Cara pikiran Imam Malik enggak, jawabnya Nabi itu lin nusuk. Nabi menjamak sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu cara Imam Malik meskipun jaraknya dekat boleh apa? Boleh apa? Qasar, boleh jamak qasar. Lalu terus ada pertanyaan fikih lagi. Lalu jamak qasar itu karena pergi apa karena masyaqqah? Karena repot. Coba kalau sampai kira-kira jawab. Misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar, naiknya Alphard, ada supirnya, ada ajudannya, pergi di jarak 100 kilo. Masyaqqahnya kan tidak ada sama sekali, apalagi di tol kebetulan nggak macet. Kira-kira boleh jamak nggak? Boleh, terus karena pergi, tapi kan nggak ada repotnya sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebis bawa beras 1 kintal gitu, udah gitu suruhan orang lagi kan pusing. Maka fikih ini untuk memberi hukum itu, kalau fikih itu menstatuskan dulu ini orang boleh jamak itu karena masyaqqah apa karena safar. Lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masyaqqahnya. Kalau karena jaraknya ya tidak juga gini maksudnya. Mungkin Anda tidak pernah terpikir begini. Kalau saya mau ke Jakarta kemudian sampai Purworejo itu sudah waktu zuhur, saya boleh nggak zuhur di situ sama asar? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum capek. Artinya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju, sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat. Misalnya saya mau ke Jakarta, saya orang Sleman mau ke Jakarta, itu sampai mana itu Magelang itu sudah boleh jamak kan? Boleh nggak? Boleh karena saya mau ke. Nah pertanyaan secara fikih mungkin ada tidak terlintas. Ternyata ditelepon sama istrinya nggak jadi pergi. Padahal sholatnya kadung di jamak zuhur dan asar. Apakah setelah di rumah sholat lagi? Tapi nggak pernah mikir gitu. Jadi orang fikih itu sudah pusing, makanya jangan diprotes terus. Kita ini sudah pusing. Ya orang itu enak aja protes terus. Nggak perlu didengar, nanti wajib sholat lagi enggak? Dia bolehnya jamak kan berdasar berstatus musafir. Ternyata selama Magelang ditelepon istrinya nggak jadi. Dia kadang sholat zuhur dan asar. Setelah pulang masih jam 1. Terus ada asar, wah sholat jam. Kalau ada sholat lagi apa enggak? Jangan saran. Kalau saran, wah sebaiknya sholat lagi itu tidak hukum, itu saran itu namanya. Saran dengan hukum beda. Sholat lagi beda. Ketika ada jabah itu berdasar malas atau berdasar hukum? Apa? Nah kalau Anda sholat lagi, pertanyaannya gini, Allah itu tidak punya tradisi mewajibkan 2 kali. Pertanyaan fikihnya mesti gitu. Dan saat Anda di Magelang menjamak itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama. Berarti pas Anda jamak zuhur asar, sesuatu pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh. Meskipun setelah itu ada masalah, istri kamu nelpon terus pulang. Tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malaikat sah, Anda sudah zuhur dan asar. Kalau melihat itu tidak wajib mengulang. Tapi bisa saja malaikat ada yang usil. Itu sah karena Anda berstatus musafir. Berhubung status Anda hilang, maka poin Anda sudah sholat juga hilang. Kamu milih fikih yang mana? Jadi peneliti fikih itu beda dengan orang-orang yang dengarin protes. Beda karena nekuni itu beda karena ada konsekuensinya. Makanya fikih itu sampai saya punya kitab fikih itu dikarang 1 orang itu jumlahnya 20 jilid, per jilid itu segini. Jadi 1 meja ini dikarang 1 orang.
Itu mulai yang presisi, yang detail, sampai yang khayal. Yang khayal juga ada. Yang khayal itu tadi, beliau banyak mengkhayalkan diri. Suatu saat Anda datang ke Mekah itu hanya butuh waktu 20 menit. Zaman itu belum ada pesawat. Lalu budak jamak, budak nakal. Nakal itu begini. Sama orang kaya punya jet pribadi, misalnya ada Ronaldo masuk Islam, orang kaya. Itu bisa nggak puasa. Karena begini. Misalnya dia orang, contohnya orang Arab ya. Orang Arab, jangan orang. Dan contohnya itu dibalik saja. Di sini itu kalau imsak jam berapa? Imsak Ramadan jam berapa? Digai 3:30 aja biar aman ya. Kalau 3:30 kan masih imsak. Dia terbang ke Mekah. Jadi orang sini puasa jam 5 kan mulai puasa. Dia terbang ke Mekah kan masih malam.